Dan pada siang ini kita akan belajar tentang satu kehidupan, yaitu kehidupan Bapak Abraham. Bagaimana dia memulai sebuah perjalanan yang berhasil. Kita tahu Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan adalah seorang yang hidup di Ur Kasdim, dan bukanlah dari seorang yang menyembah Tuhan, tetapi menyembah ilah-ilah lain. Bapaknya yang bernama Terah, Alkitab catat dengan jelas, adalah menyembah ilah-ilah lain, menyembah berhala. Tetapi dia dipanggil oleh Tuhan sendiri untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan kita tahu di dalam sejarah Alkitab, Tuhan Yesus sendiri menceritakan bahwa Abraham ada di surga, dan dikatakan di situ dia menggendong Lazarus. Ya, dan dikatakan juga di dalam beberapa nats yang lain bahwa Tuhan, ya, oleh karena Tuhan Yesus, oleh karena korbannya, maka berkat Abraham sampai kepada kita, yaitu Abraham yang diberkati dalam segala hal. Kita tahu kehidupan Abraham di dunia, dikatakan dia sangat diberkati, dan matinya pun dia masuk surga. Ya, banyak kita seringkali kita mengutamakan salah satunya, dan sebagian besar mengutamakan, yang penting di dunia dulu, nanti surga urusan nanti kalau sudah tua, kalau sudah mulai batuk, didiagnose penyakit dan lain, baru kita persiapkan sesuatu untuk pulang. Ya, kalau sementara di dunia kita rasa seringkali, masih sekian puluh tahun, mungkin sekian ratus tahun lagi baru kita dipanggil pulang. Sehingga kita akan mengejar hal-hal yang sebenarnya akan segera kita tinggalkan ketika kita menghembuskan napas terakhir. Sekarang kita akan lihat beberapa prinsip iman. Ya, bagaimana memulai perjalanan kekristenan yang berhasil. Karena banyak sekali dalam pelayanan kita temukan orang-orang yang sampai hari ini mereka sudah menjadi orang percaya bertahun-tahun. Bahkan ada yang sudah menjadi orang percaya sejak mereka lahir, mereka sudah dibawa ke gereja. Sudah mereka dalam kandungan, sudah mereka dibawa ke dalam gereja. Tetapi kemudian hidup mereka menjadi penuh dengan permasalahan saja. Ya, kadang-kadang kalau kita perhatikan di firman Tuhan katakan mestinya orang Kristen ini dekat dengan Allah. Tapi orang Kristen lebih banyak karib dengan masalah. Ya, kalau kita perhatikan, kalau kita bertemu, maka yang akan diceritakan bukan sebagian besar kebaikan Tuhan, tapi yang diceritakan adalah bagaimana iblis terus mengganggu mereka, menghalangi mereka, mengacaukan kehidupan mereka, ekonomi dan keluarga mereka. Kita akan melihat sekarang beberapa prinsip daripada Alkitab, bagaimana kita harus memulainya. Ya, karena firman Tuhan katakan firman itu adalah hukum. Jadi dalam hukum firman ada suatu kepastian yang jelas. Jadi tidak ada di sana yang dikatakan istilahnya kebijaksanaan, kelenturan, dan segala macam pertimbangan. Kita akan lihat sekarang, kita akan memulai pembacaan kita dari Kejadian pasal 12 ayat 1. Yang ada di rumah, yang tidak sedang membawa kendaraan, alangkah baiknya juga bukan hanya mendengar, tapi bersama-sama membuka kebenaran firman. Sehingga waktu buka Alkitab, kita ingat Kejadian pasal 12 itu saya pernah dengar, ini artinya. Daripada sekedar mendengar saja. Ya, tapi saya tidak anjurkan yang sedang membawa kendaraan untuk ikut juga buka firman Tuhan, ya, karena itu akan membahayakan. Baik, saya akan mulai bacakan Kejadian pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita akan lihat prinsip-prinsip perjalanan rohani yang pertama adalah dikatakan di situ, pergilah dari negerimu, kemudian ke negeri yang akan aku tunjukkan. Prinsip yang pertama yang harus kita sebagai orang percaya mengerti, Tuhan tidak pernah merugikan umatnya. Bahkan di salah satu ayat di Perjanjian Lama dia katakan, tidak pernah aku menyuruh Yakub mencari aku dengan sia-sia. Dan firman juga mengatakan bahwa aku memberikan upah kepada orang yang mencari aku. Nah, kita lihat sekarang di firman yang tadi kita baca bersama, dikatakan, pergi dari negerimu ke negeri yang akan aku tunjukkan. Ketika Abraham meninggalkan Ur Kasdim, firman Tuhan tidak mengatakan terus, di surga mengatakan, Abraham pergi dari negerimu, aku kasih nanti sepetak tanah. Aku kasih mungkin, sebidang tanah, mungkin satu pekarangan, mungkin 50 kali 50 meter, atau 1 kilo kali 1 kilo. Tetapi kita lihat, gantinya selalu sepadan. Dia tinggalkan negerinya, dia mendapatkan negeri. Nah, kita mau perhatikan sekarang kebenaran di sini. Seringkali, kita punya pola pikir sebagai orang percaya adalah, kalau kita ibadah kita rugi. Kenapa kita tidak pakai saja untuk mengejar karir, untuk terus berusaha, untuk mungkin paling tidak rileks dengan keluarga di rumah. Mengapa hari Minggu kita pakai pergi ibadah? Kita sering merasa Tuhan merugikan kita. Mungkin waktu santai kita nonton TV, waktu santai kita pergi jalan-jalan ke mall, shopping dan segala macam. Kenapa sih ada ibadah sore? Kenapa saya masih datang? Kita merasa kita rugi. Tapi kita lihat sekarang, Abraham, firman Tuhan katakan, pergi dari negerimu ke negeri yang akan aku tunjukkan.
Ya, tegas sekali firman Tuhan dikatakan di ayat 1 dari Kejadian 12, ke negeri yang akan aku tunjukkan, gantinya selalu sepadan. Dan kita melihat bahwa di dalam kisah daripada anak yang hilang itu, dia hanya berjalan kembali ke bapaknya. Bapaknya berlari mendapatkan dia. Ya. Seringkali kita merasa dengan baca firman mungkin beberapa pasal pagi, kita merasa lebih enak baca koran. Ya, kemudian yang kedua mungkin kalau malam, sudahlah, saya memang saya bukan pendoa, saya nggak bisa doa. Ya, saya cuma Tuhan tahu semua yang saya minta sebelum saya berseru, kan Dia sudah tahu. Udah ngapain saya doa panjang-panjang? Ya, padahal firman Tuhan katakan di sini Dia tidak pernah merugikan. Mungkin waktu yang kita habiskan bersama dengan Dia 1 jam sehari di bawah kakinya. Maka kalau kita habiskan waktu bersama Dia 1 jam sehari, 23 jam yang sisa, Dia selalu menjaga, memberkati kita. Kita tidak pernah rugi. Tapi banyak kita merasa, nanti saja, tunggu dululah. Ya, tunggu saya punya masalah, baru saya akan cari Tuhan, baru saya akan nurut, baru saya akan bilang, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Sementara saya masih kuat, sementara mungkin usaha saya masih jalan, saya akan bilang apa? Tuhan berkatilah usahaku, campur tangan di usahaku, tapi jangan coba-coba campur tangan dalam hidupku. Jangan coba atur aku, jangan coba rubah aku. Ya, baik. Jadi yang pertama kita mengerti bahwa Tuhan selalu memberikan ganti rugi yang tepat. Dia tidak pernah merugikan. Abraham disuruh meninggalkan negerinya, Dia akan beri negeri. Ya, jadi seimbang, negeri diganti negeri, bukan negeri diganti dengan sepetak tanah sebidang pekarangan. Ya, ini pertama kali yang harus kita mengerti, prinsip kebenaran untuk menjalani suatu kehidupan yang berhasil di dalam Tuhan, harus percaya Tuhan tidak pernah merugikan kita. Kedua, misalnya, ya, firman Tuhan dengan jelas juga membahas hal yang sering kali dibahas berkali-kali bahkan dalam ibadah. Jadi kita mau perhatikan di sini, inti yang pertama, perhatikan, Tuhan tidak pernah merugikan. Dengan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merugikan kita, maka kita tidak akan mulai menghilangkan pertimbangan-pertimbangan secara finansial, pertimbangan-pertimbangan secara ekonomi untuk menuruti Dia. Maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang akan bermental sebagai petani dan bermental sebagai nelayan. Bahkan kalau begitu, apa yang kita pandukan firman Tuhan katakan, kalau kita tabur kita tuai. Amin, tidak salah, memang firman bilang kalau kita tabur kita akan tuai. Tapi kita tahu, tabur dan tuai itu kan kerjaan petani. Dan kita tahu, petani seringkali hidup tergantung musim. Ya, dan kita sekarang baca koran bahwa banyak waduk-waduk yang sekarang ini banyak yang nggak ada yang mau ditutup karena debit air sudah nggak cukup. Jadi kalau sudah nggak ada air, nggak mungkin bisa bertani. Jadi kalau kita cuman mental tabur tuai, saya beri, saya terima, saya beri, saya terima, itu kita akan hidup banyak musim-musim yang buruk kita alami. Akan ada musim kering, musim paceklik yang akan kita alami. Akan banjir yang akan merusak hasil panen. Yang kedua, kalau kita mental seperti nelayan, ya, kita akan punya pancing, kemudian kita akan melaut, kita akan beli umpan yang enak. Ya, seringkali tanpa sadar juga orang percaya memperlakukan Tuhan sebagai ikan. Kalau saya pancing, saya beri segini, nanti saya tunggu. Tuhan bukanlah seorang ahli pengganda uang. Ya, banyak orang memperlakukan Tuhan tidak tepat seperti itu. Mereka memberi tapi motivasi salah. Mereka melakukan sesuatu tapi dengan menunggu untuk dilipat gandakan. Ya, jarang sekali firman Tuhan katakan kita bisa seperti apa yang Daud katakan kepada anaknya di kitab Tawarik. Dia katakan, anakku Salomo, kenalilah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Ya, kita lebih banyak beribadah. Itu yang paling umum, yang paling dahsyat adalah bukan karena ibadah yang tulus ikhlas, tapi umumnya beribadah karena kurang fulus. Ya, kalau sudah mulai ekonomi goncang, penghasilan tidak ada, Tuhan nomor 1, dicari siang dan malam, didatangi setiap saat, menjerit dan duduk di bawah kaki Dia terus sepanjang waktu. Tapi kalau sudah ada masalah, tapi kalau nggak punya masalah, jarang sekali yang mau duduk di bawah kaki Tuhan. Bahkan sudah punya masalah, cari orang lain untuk dukung doa. Ya, dia sendiri tidak mau doa, maunya aku mau terima berkat, aku mau terima jawaban doa. Tapi kalau suruh aku doa, aku malas. Ya, banyak orang Kristen seperti itu. Jadi kita lihat kembali saya belum kita masuk ke poin selanjutnya. Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan tidak pernah merugikan. Kita kita katakan mungkin merasa kita buang waktu untuk ibadah 2 jam hadir di gereja. Mungkin kita merasa buang waktu 2 jam kumpul. Atau kita merasa, buat apa baca firman? Saya sudah pernah baca 1 kali. Sudah selesai Kejadian sampai Wahyu. Kita mikir dengan baca 1 kali kita sudah banyak mengerti. Dengan kita pikir, mungkin kalau saya sudah makan sehari Minggu ini 5 kali, berarti hari Senin saya nggak perlu makan. Tetap kita butuh makan setiap hari. Kita nggak bisa bilang, saya sudah baca ini 1 kali, selesai Kejadian sampai Wahyu, saya nggak mau baca lagi.
Bagaimana kalau kita makan, oh saya sudah makan minggu lalu. Nggak mungkin kita akan bilang gitu. Sekarang saya nggak butuh makan, tiap hari kita butuh makan. Dan kita tahu bahwa hidup kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kalau sudah dia punya hanya tubuh yang diurus dengan makanan, dengan kenyamanan, tapi jiwanya seringkali akhirnya bisa stres dan bingung. Ya kan? Dan kemudian yang seringkali tidak terurus adalah roh. Kita seringkali tidak peduli bahwa roh kita butuh makanan akan firman Tuhan. Roh kita butuh suasana doa. Roh kita butuh keintiman dengan Tuhan. Seringkali kita jarang pedulikan hal itu. Ya, baik, kita akan lanjutkan. Kemudian ke poin yang kedua. Tuhan katakan, pergilah dari negerimu ke negeri yang akan aku tunjukkan. Yang kedua, ya, kita akan bisa memulai suatu hidup yang berhasil bila ada arah dan tujuan yang jelas. Ya, poin yang kedua dikatakan Tuhan bicara pergi dari negerimu ke negeri yang akan aku tunjukkan. Berarti harus ada arah dan tujuan. Ya, belakangan ini kita di Indonesia banyak membaca tentang purpose driven life. Memang buku itu menjadi berkat, ya, yang luar biasa. Karena banyak orang kalau ditanya, saudara tahu tujuan hidup saudara? Saya nggak tahu, saya jalani aja apa adanya. Kalau ditanya, saudara tahu panggilan Tuhan apa? Waduh, saya nggak merasa dipanggil untuk melayani, saya cuma merasa dipanggil untuk diberkati. Ya, ini yang kadang-kadang, ya bagaimana ya? Kalau kita perhatikan di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 7, ya firman Tuhan katakan, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya kita diangkat anak, kita diadopsi oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan punya rencana. Bukan hanya untuk memperbaiki ekonomi kita, memperbaiki rumah tangga yang kacau, memperbaiki usaha yang macet, memperbaiki kesehatan yang terganggu. Tetapi dikatakan apa? Kita ini datang, diturunkan ke dunia untuk apa? Melakukan kehendak Bapa. Ya, seringkali kita sebagai orang percaya tidak tumbuh sampai melakukan kehendak Bapa. Kita hanya tumbuh, ya yang penting Bapa melakukan kehendak-Ku. Saya mau usaha ini, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Saya mau beli ini, ya Tuhan kasih uangnya untuk membeli. Atau saya rindukan ini, oh ada orang yang kirim. Kita selalu membuat Tuhan yang bekerja buat kita. Jarang sekali kita sampai bertumbuh, membuat kita bisa bekerja untuk Tuhan. Ya, jadi yang kedua dikatakan, pergi dari negerimu ke negeri yang akan aku tunjukkan. Jadi yang kedua kita harus mengerti, Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan punya maksud yang jelas dalam hidup setiap kita. Ya, dan kalau kita berjalan di dalam rencana itu, barulah kita akan bisa bilang, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Banyak kita sebagai orang percaya, ya karena mungkin kita berasal dari aliran-aliran karismatik, aliran yang tepuk tangan. Maka setiap ibadah kita harus tepuk tangan, loncat-loncat, walaupun mungkin kita tidak mau tepuk tangan. Tapi karena aturan, ya, mungkin kita pergi tempat yang nggak bisa tepuk tangan, nggak boleh. Nggak sopan sama Tuhan ditepuk-tepuin. Misalnya karena ya mungkin ada perbedaan persepsi yang nggak pernah selesai ya. Tapi kemudian kita mungkin suatu hari karena saking kita mau bersyukur, mungkin kita mau melakukan sesuatu yang berbeda di hadapan Tuhan. Tapi kita juga nggak bisa. Ya. Jadi kalau kita kembali ke poin yang kedua, ada arah dan tujuan yang jelas. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 139, ya, sebelum ada satu hari pun di antaranya, itu sudah ditulis. Berarti yang jadi permasalahan begini, banyak orang sudah percaya Tuhan, banyak orang sudah pergi ibadah, mereka pergi dari satu persekutuan ke persekutuan lain, dari satu KKR ke KKR lain, dari satu pembicara ke pembicara lain. Mungkin mereka beli buku, sudah ratusan buku yang mereka sudah baca. Tetapi kita mau perhatikan di sini, selama kita belum menjadi hamba atas kehendak Tuhan, selama kita belum menjadi hamba atas rencana Tuhan, mau diarahkan, mau ditingkatkan, mau dibimbing, hidup kita tetap tidak ada arah dan tujuan yang jelas. Kenapa dikatakan hidup itu tidak punya arah dan tujuan yang jelas? Banyak orang tujuan utamanya adalah sukses dalam hal uang. Ya, yang penting punya duit, yang penting kaya. Ya, saya banyak bertemu dengan orang-orang kaya yang minta didoakan, yang punya harta begitu besar, tetapi begitu datang menangis. Ada yang bahkan mengatakan, saya lebih baik tidak kaya, yang penting keluarga saya rukun. Berarti kalau kita perhatikan, orang mencari kekayaan, tapi ada orang sudah punya kekayaan, malah ingin kembali jadi orang biasa. Karena kenapa? Arah dan tujuan mereka tidak jelas. Kita tahu, Alkitab katakan hanya rancangan Tuhan yang membuat hidup kita itu penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Tapi banyak kita sebagai orang percaya, kita tetap memakai standar dunia, bukan standar firman Tuhan. Ya, kita tahu, bagi orang percaya, sukses ada 3.
yaitu sukses melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah kesuksesan yang utama. Yang kedua, yaitu sukses menjadi yang Tuhan mau. Yang ketiga, sukses menikmati janji Tuhan. Ya, ada beberapa orang di Alkitab yang suksesnya hanya sebagian. Musa sukses dipersiapkan Tuhan 40 tahun di padang gurun. Dia sukses membawa orang Israel keluar dari Mesir, tetapi dia sendiri tidak sukses masuk Kanaan. Ya, Lazarus berkenan kepada Tuhan. Alkitab katakan dia mati di pangku Abraham, ada di surga. Tetapi hidupnya tidak sukses, hidupnya mengemis, hidupnya cuma berbaring di pintu rumah orang kaya menunggu belas kasihan. Ya, jadi kita mau sebagai orang percaya kita harus memiliki tiga-tiganya, yaitu berhasil melakukan yang Tuhan mau. Ya, kita tahu firman Tuhan katakan Saul berhasil menjadi yang Tuhan mau. Dia berhasil menjadi raja seperti yang Tuhan tetapkan. Tapi yang kedua, dia tidak berhasil melakukan yang Tuhan perintahkan. Sehingga dia tidak berhasil menikmati janji-janji Tuhan. Baik, kita akan lihat kembali poin kedua sebelum saya lanjutkan ke poin yang ketiga. Ada arah dan tujuan. Ya. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah merancang kita harus menjadi apa. Kita tahu kita dilahirkan dengan berbagai talenta. Ya, yang apa? Talenta itu apa? Ya, talenta itu adalah perlengkapan Tuhan, suatu investasi Tuhan yang akan membuat kita lebih mudah mengerjakan sesuatu, lebih mudah memahami dan belajar sesuatu. Itu talenta. Ya, tetapi kemudian kita perhatikan, untuk apa Tuhan memberikan itu? Apa untuk, kalau kita punya talenta kuat misalnya, ya katakan kita diberi talenta usaha yang luar biasa, kita bisa mengumpulkan harta yang begitu banyak. Kemudian pertanyaannya adalah, apa hanya itu tujuan Tuhan memberikan talenta itu? Apa hanya untuk kepentingan diri sendiri? Apa untuk memperkaya diri sendiri? Hanya itu? Ya, jadi kita harus mengerti, di dalam segala sesuatu ada tujuan Tuhan. Ya, ketika dia katakan pergi dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan, Tuhan punya suatu negeri di mana dia harus berjalan ke sana. Dan ketika dia berjalan ke sana, dia akan terima apa yang dia rindukan. Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita perhatikan, di firman Tuhan katakan kita ini buatan Allah, tetapi diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, apa maksud kebenaran firman dalam Efesus pasal 2 ayat 10? Kita tahu ketika Adam dan Hawa diciptakan, ya, mereka gagal, mereka jatuh dalam dosa. Apa yang Tuhan bilang tidak boleh dimakan, mereka makan, sehingga mereka harus terusir. Dikatakan kita buatan Allah, tetapi harus diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. Kita tahu buatan Allah. Ya, di Taman Firdaus dikatakan tidak ada laknat, tidak ada penyakit, ada kekaripan, keintiman dengan Allah Bapa. Tapi kemudian sejak mereka diusir, mereka menjauh daripada Tuhan. Dan kita tahu orang yang pertama kemudian mengadakan persembahan adalah anak-anak mereka, yaitu Kain dan Habil. Prinsip persembahan, prinsip upacara agamawi itu ada sesudah manusia jatuh dalam dosa. Kalau firman Tuhan katakan. Tetapi awalnya dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan nggak buat itu. Tuhan nggak buat orang harus persembahkan sesuatu, tapi Tuhan rancang mereka untuk intim, dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan sebenarnya. Ya, makanya dikatakan kembali supaya bisa diterima kembali oleh Tuhan, diterima kembali oleh Bapa. Kita perlu diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Ya, Alkitab dengan jelas katakan kita semua itu sudah jatuh dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Padahal kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan di zaman sebelum kejatuhan, Adam dan Hawa bisa mendengarkan suara Tuhan. Adam dan Hawa bisa bergaul dengan Tuhan setiap saat. Suatu pergaulan yang indah. Tapi karena mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak bisa lagi bergaul dengan dekat. Bahkan mereka takut dekat sama Tuhan. Ya, ketika Tuhan mencari mereka, Adam, di mana engkau? Mereka sembunyi. Ya, makanya dikatakan kita ini buatan Allah. Ya, Allah Bapa membuat kita. Ya, Allah pencipta langit dan bumi itu membuat kita. Tetapi karena kita mewarisi, ya, dosa Adam dan Hawa, yang kalau dibilang jangan malah dilakukan. Ya, kalau dilarang malah dikerjakan. Kalau nggak dilarang malah nggak dikerjakan. Ya, ini kita warisi. Kedua, kita mewarisi ketidakpercayaan. Benar nggak sih Tuhan itu baik? Buktinya saya doa dia nggak jawab. Lama jawabnya. Dia suruh saya doa terus. Kenapa sih dia kan bisa jawab tanpa saya doa? Kita merasa dia tidak baik. Karena kenapa? Kita selalu ingin hidup mudah. Hidup mudah itu apa? Hidup tanpa perlu mentaati Tuhan. Itu hidup yang mudah.
Ya, jadi kita perlu diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Kenapa perlu diciptakan kembali? Sekarang kita tahu tadi, yang dibuat oleh Bapa sudah jatuh, sudah rusak. Mestinya mereka diciptakan tidak bisa mati lagi. Tapi kemudian Tuhan katakan umur mereka dibatasi. Ya, kedua, hubungan mereka kemudian tambah jauh daripada Tuhan. Sehingga perlu dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita tahu ketika Tuhan Yesus disalib, tabir bait Allah terbelah dua. Dan firman Tuhan katakan jalan masuk kepada Bapa itu sudah dibuka kembali. Berarti kalau kita mau punya hubungan yang kembali seperti sebelum kejatuhan Adam dan Hawa, sebelum kejatuhan mereka dalam dosa, sebelum mereka diusir daripada tahta dan hadirat Tuhan, kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus menerima Dia. Sehingga apa Tuhan katakan? Ya, ketika kita di dalam Dia, yang lama sudah berlalu. Sifat-sifat dosa, manusia lama yang tidak bisa punya hubungan dengan Tuhan, manusia yang tidak bisa dekat dengan Tuhan, itu kemudian dibuat kembali dekat kembali dengan Tuhan. Satu ayat mengatakan kita yang dulu jauh sekarang dibuat dekat. Jadi perlu diciptakan kembali. Dan kita mau tahu, tidak semua orang Kristen sudah menjadi ciptaan yang baru. Kenapa? Ya, Pak katanya doktrin bilang kan kalau kita dibaptis air, udah itu kita jadi ciptaan yang baru. Yang bilang siapa? Ya, apakah kemudian begitu orang dibaptis yang bawel begitu cemplungi dibaptis jadi orang yang lemah lembut, jadi nggak banyak ngomong, ya kan? Kemudian mungkin yang kedua orang yang selalu mengeluh begitu dibaptis jadi tiba-tiba keluar jadi pemazmur dan pemuji? Tidak. Ya, baptisan adalah lambang kita sudah dimatikan. Kita mati bersama Kristus untuk apa? Supaya kita hidup bersama Kristus. Artinya, bagaimana kita menjadi ciptaan yang baru? Manusia lama kita dimatikan dulu. Bagaimana cara dimatikan manusia lamanya? Jujur, manusia lama kita itu adalah bagian daripada kita yang paling sulit dimatikan. Kenapa? Contohnya yang mudah. Kalau kita punya masalah, maka kita akan berpikir, akan berusaha untuk keluar dari masalah itu bagaimanapun caranya. Ya, kita akan pikirkan jalannya, kita akan minta nasihat, kita akan coba untuk keluar. Itu cara manusia lama. Dia akan coba dengan kemampuannya sendiri, padahal kita tahu kita ini orang lemah. Kita ini orang yang di luar Tuhan. Firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita selalu merasa kita bisa. Ya, sehingga lihat, kalau ada masalah, kita tidak lari ke Tuhan, tapi kita coba cari jalan keluar. Kalau sudah semua buntu, baru terakhir ke Tuhan. Ya, ini artinya apa? Manusia lamanya belum mati. Nah, gimana cara dimatikannya? Mudah sekali sebenarnya keluarga Rema. Ya, yaitu satu, kemampuan kita berpikir tidak akan membuat kita bisa keluar dari pergumulan itu. Sehingga kita mengerti, pikiran kita ternyata sangat terbatas. Supaya apa? Besok jangan terlalu kuat pakai pikiran. Pakai apa? Pakai iman. Ya, yang kedua, sekarang, ya, mungkin kepintaran kita. Mungkin kita punya studi, kita pakai untuk menyelesaikan masalah. Ya, beberapa waktu lalu saya ketemu seorang dokter. Ya, yang Tuhan bilang ada beban buat anaknya yang anak perempuan masih kecil. Dan dia kemudian dia maju, dia katakan, iya Pak, saya adalah seorang dokter. Tapi anak saya menderita satu kelainan. Ya, saya tidak bisa tolong dia. Saya seorang dokter, saya tidak bisa lakukan sesuatu buat dia. Dan ibu itu menangis. Kita tahu kita sangat terbatas. Ya, seberapa hebat pun dunia kedokteran, itu hanya bisa menunda kematian, tapi tidak pernah bisa meniadakan kematian. Ya, mungkin dibuatkan jantung buatan. Tapi tetap mati juga. Ya, mungkin gagal ginjal, dipasang ginjal baru, ujungnya mati juga. Hanya Kristus yang bisa memberikan kita hidup yang kekal. Ya, jadi kita perhatikan kembali kebenaran di sini. Harus diciptakan kembali. Jadi bagaimana diciptakan kembali? Dimatikan manusia lamanya. Nggak bisa manusia lama dan manusia baru hidup barengan, kacau. Ya, jadi tidak akan sejalan programnya. Jadi kita lihat caranya bagaimana tadi. Satu, daya pikir kita tidak akan berhasil mengeluarkan kita dari pergumulan. Kedua, pendidikan kita, pengalaman kita tidak akan bisa membuat kita meraih yang kita inginkan. Sehingga apa? Kita mengerti, ya Tuhan, sudah saatnya manusia lamaku dimatikan untuk aku menjadi ciptaan yang baru, yang bersama Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Baik, kemudian kita akan perhatikan kembali Efesus yang sama sebelum kita masuk ke poin selanjutnya. Dikatakan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita mau perhatikan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan. Kita perhatikan, banyak kita sesudah dibaptis, merasa apa? Nah, sekarang Tuhan, aku kepingin rumah besar. Nah, tolong kirim dong. Katanya Bapak maha kaya. Anak-anaknya kalau miskin malu kan? Tolong dong Tuhan. Nah, kita perhatikan. Kita di dalam Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Kita harus ingat Tuhan itu memanggil hamba, bukan memanggil bos.
Ya, jadi kalau sikap kita kepada Tuhan keliru, pola pikir kita keliru kepada Tuhan, kita seringkali hidup buat masalah melulu. Saya yakin saudara semua itu ya jenuh sama masalah. Tapi Tuhan lebih jenuh lihat anak-anaknya dalam masalah. Karena akan lelah. Kenapa? Udah tahu itu jebakan, masuk ke situ teriak-teriak minta dikeluarkan. Udah tahu itu lubang, nyebur ke situ. Habis itu Tuhan tolong angkat. Ini kan namanya ngerjain orang. Ya, baik, kita lihat yang poin kedua lagi dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi maksudnya apa? Ketika kita sebagai menjadi orang percaya, ya, saya tidak katakan, oh masih saudara kalau percaya itu keluarga mesti ke gereja A, gereja B. Yang jelas Tuhan ada di mana-mana. Cuman bedanya tidak di semua tempat Tuhan diizinkan beracara. Itu saja yang membedakan. Ya, banyak karena doktrin, banyak karena dogma membuat, oh enggak boleh. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu, enggak boleh. Jadi Tuhan diatur apa? Boleh datang, tapi duduk di pojok sana, enggak boleh omong-omong, enggak boleh ikut apa-apa. Ya, baik, kita lanjutkan dulu. Dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, kita mau perhatikan. Untuk seseorang bisa bekerja, dia harus pertama, nggak mungkin bayi disuruh kerja. Oke lah, anak-anak bisa disuruh kerja, tapi pekerjaan anak-anak terbatas. Ya, paling kalau anak umur 3-4 tahun bisa kita perintah, Nang, ambilkan anduk. Ya, Nang, ambilin papa sabun. Paling cuma itu, nggak mungkin, Nang, kamu pergi kulaan barang ya. Waduh, nggak mungkin, kecuali anaknya super jenius umur 3 tahun ya, disuruh kulaan barang. Paling anaknya pinter kulaan mainan di toko. Ya, baik. Kita akan lihat kembali di sini. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Satu, untuk bisa melakukan pekerjaan baik, untuk bisa bekerja, kita harus tumbuh dulu dong. Ya kan? Untuk tumbuh kita butuh makan. Nah, banyak orang Kristen nggak tumbuh-tumbuh. Ya, mereka jadi Kristen kerdil. Ya, mungkin baik kalau kita nonton apa atau baca buku Gulliver. Ya, itu ya di negara Lilliput bagus, tapi kalau Kristen diliput nggak bagus. Karena orang-orang Lilliput tuh pasti diliputi masalah melulu. Ya, jadi firman katakan melakukan pekerjaan. Untuk bisa melakukan satu apa? Harus bertumbuh. Semakin dewasa kita, semakin kita bisa lebih mudah melakukannya. Yang kedua, kita harus terlatih dan terdidik. Ya, Alkitab dengan jelas katakan, firman Tuhan itu berfungsi untuk mengajar. Firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan untuk dikatakan di situ mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang terdidik untuk melakukan pekerjaan yang baik bila kita tidak mau belajar? Ya, seringkali terlalu banyak kita inginnya hidup yang mudah, nggak perlu banyak belajar firman. Itu tugasnya penginjil, itu tugas pendeta yang khotbah. Ya, biarlah dia yang belajar, biar dia yang banyak selidiki firman. Kami nggak perlu, yang kami perlu cuman berkat. Mana bisa seperti itu? Ya, jadi melakukan pekerjaan. Jadi kita tahu yang pertama harus bertumbuh dulu. Yang kedua harus terlatih, terdidik. Baru bisa melakukan sebuah pekerjaan. Nggak mungkin katakan orang nggak pernah sekolah kedokteran tiba-tiba buka praktek pasang pelang jadi dokter. Itu nggak mungkin. Pasti ditangkap itu sama polisi. Karena kenapa? Dia tidak terlatih untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi yang kedua itu kita harus mau belajar dari Tuhan. Kita harus mau belajar kebenaran. Banyak kita nggak mau belajar kebenaran, cuma mau menikmati segala kebenaran Tuhan, bahwa dia setia, dia nggak pernah terlambat. Kita mau semua itu, tapi melakukan bagian kita nggak mau. Ya? Jadi kita mau perhatikan kembali dikatakan melakukan pekerjaan baik. Ya, Tuhan menyiapkan kita, mengajar kita, ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Kemudian apa? Dia memberikan urapannya kepada kita untuk melakukannya, bukan dengan talenta kita, tapi dengan kuasa daripada Dia. Ya, kalau kita lakukan sesuatu dengan talenta, seperti misalnya kalau kita main musik dengan talenta, saya yakin penyanyi-penyanyi dunia rasanya lebih hebat daripada penyanyi-penyanyi anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita nyanyikan itu dengan urapan akan berbeda, itu akan menjamah orang-orang. Mungkin suaranya, ya katakan agak fales, tapi kalau itu dengan urapan pasti luar biasa. Ya, jadi kita mau tahu, kita dipanggil oleh Tuhan karena Tuhan punya pekerjaan. Kita mau dipanggil, kita harus bertumbuh dari anak menjadi hamba. Dari anak yang manja, dari anak yang mau dituruti, sekarang menjadi anak yang bisa melakukan pekerjaan yang diinginkan bapaknya. Kemudian dikatakan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi setiap kita ada porsi pekerjaan yang harus kita kerjakan. Ya, makanya di sini katakan kita harus tahu panggilan kita apa. Ya, jangan kalau seorang katakan dia panggilannya seorang pengusaha, dia bilang aduh zaman sekarang enak jadi hamba Tuhan aja lah, usaha sulit, saingan ketat. Ya, dipikir emang pelayanan nggak ada saingan. Kita jangan pikir nggak ada saingan. Saya mau katakan terus terang sebagai hamba Tuhan mesti ada. Ya, jadi kita mau lihat sekarang di sini. Ya, untuk melakukan pekerjaan baik,
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah sudah menyiapkan segala pekerjaan harus kita lakukan. Tapi banyak kita maunya apa? Tuhan, aku cuma mau pekerjaan jadi bendaharamu. Oh, maunya begitu, pegang hartanya Tuhan. Tapi kalau disuruh keluarkan, Tuhan, ini uangku. Loh, katanya bendahara. Tapi disuruh keluarkan punya sendiri. Ya, ini repot. Ya, kalau kita disuruh misalnya jadi pendoa, moh Tuhan, nggak ada yang lihat Tuhan, enak jadi pengkhotbah, dilihat orang banyak di mimbar. Oh, ini kan repot. Ya, setiap kita di dalam tubuh Kristus mempunyai bagiannya sendiri, dan kita nggak bisa pilih bagian yang enak dan di bagian yang tidak enak. Ya, jadi kita izinkan Tuhan memilihkannya buat kita. Ya, jadi jelas dikatakan apa? Untuk melakukan pekerjaan. Kita dipanggil untuk menjadi hamba. Kita bukan dipanggil untuk memperhamba Tuhan Yesus. Dengan iman kita bilang, Yesus kerjakan ini, Yesus sembuhkan orang tuaku, Yesus berkati usahaku. Kita lupa, kita dipanggil sebagai hamba. Abraham mengerti prinsipnya. Iya, dikatakan baik, kita akan lanjutkan dulu. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sesudah kita mengerti bahwa buatan Allah itu sudah rusak, maka kita perlu diciptakan kembali dalam Kristus Yesus untuk bisa masuk ke hadiratnya Bapa, bisa bersekutu, bisa mendengarkan Dia kembali, bisa hidup seperti sebelum Adam dan Hawa jatuh, yaitu dengan kekaripan yang dekat sekali dengan Allah Bapa. Dikatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Walaupun kita mungkin sudah jadi orang Kristen, kita sudah bertahun-tahun, tapi belum tentu kita hidup di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Banyak orang Kristen bertahun-tahun itu hanya hidup di dalam rencananya sendiri. Kita tahu, ya, cara Tuhan seringkali untuk membawa kita masuk ke dalam rencananya. Contoh Yusuf. Tuhan kasih dia 2 kali mimpi, dia akan jadi orang penting. Tapi kemudian, apa yang terjadi ketika Tuhan mulai masukkan dia ke dalam rencananya? Ketika Yakub menyuruh dia, coba kamu cari kakak-kakakmu, lihat di mana mereka berada. Ya, terus apa yang terjadi? Ketika dia datang, dia dijual. Baju jubah yang maha indah itu dirobek, dimasukkan sumur. Dia dijual kepada Potifar di Mesir. Apa yang dikatakan di sini? Seringkali kita mau rencana Tuhan jadi, mau nubuatan jadi, tapi proses menuju nubuatan itu tidak mau. Proses menuju penggenapan nggak mau. Maunya tiba-tiba mencelok aja, langsung semuanya jadi. Tidak bisa. Tuhan bukan tukang sihir. Ya, yang ngomong sedikit baca bisa ada, itu nggak bisa. Sihir itu pun bohong. Ya, barangnya barang sih disiapkan dulu. Nggak mungkin tiba-tiba ada. Tidak ada pencipta lain selain Tuhan. Ya, baik. Jadi kita mau perhatikan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagaimana caranya supaya kita hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana Tuhan, dan mengerjakan yang Tuhan mau? 1. Mungkin Dia sudah beritahu kita lewat penglihatan, nubuatan, penumpangan tangan, mimpi, atau yang lain. Tapi kemudian yang kedua, kita merasa dengan terima nubuat, dengan terima perjanjian, semua akan terjadi seketika, seminggu, 2 minggu, mungkin ya maksimal setahun lah. Tapi begitu ada hal-hal yang tidak mulai buruk, mulai tidak baik terjadi, kita bilang, loh Tuhan, itu nubuat, mungkin hamba Tuhan salah. Iya. Kita mengerti juga ketika Samuel mengurapi Daud. Diurapi, dia katakan apa? Tuhan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku. Tapi buktinya, sekitar 14 tahun dia dikejar-kejar oleh Saul. Kita mau lihat sekarang di sini, ya. Bagaimana sekarang? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan sudah rencanakan hidup kita mengerjakan yang Dia mau, ada di tempat yang Dia sudah tetapkan, dan menikmati semua janjinya di situ. Ya, saya pernah baca satu buku, sebuah buku manajemen Amerika, ya, yang dikarang oleh Laurie Beth Jones. Dia katakan 30%, ya, eksekutif perusahaan besar Amerika itu semuanya salah pekerjaan. Kita bisa bayangkan para eksekutif yang bisa memilih tempat kerja, yang bisa memilih gajinya harus berapa karena mereka orang-orang penting. Ya, mereka sendiri tempat kerjanya masih salah. Apalagi orang-orang yang tidak ada pilihan. Yang penting tolong terima saya, Pak. Kerja apa saja saya mau. Udah terang, itu salah total. Ya, bagaimana supaya kita bisa tetap ada di dalam rencana Tuhan dan mengerjakan yang Tuhan mau? Kembali, Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam rencananya. Dia akan beritahu, ya, apa rencananya. Kemudian Dia akan proses kita, mempersiapkan kita. Dia akan memproses kita punya iman. Dia akan memproses kita punya rohani. Semua kita ingin dipakai Tuhan. Ya, semua kita misalnya, bangga kalau kita tumpang tangan orang rebah, senang kadang-kadang, ya. Kita kalau dia nggak rebah nggak mantep. Nah, ini jadi doktrin lama-lama, kalau nggak rebah tidak dijamah Tuhan, yang bilang siapa? Ya, makanya banyak orang rebah-rebahkan dirinya sendiri. Ya, bahkan juga ada hamba Tuhan kalau nggak rebah didorong-dorong sampai rebah baru mantap. Ya, jadi kita mau lihat, ya, dikatakan di situ
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, supaya bisa hidup di dalam kehendak Tuhan itu, ya, maka ya, supaya kenapa? Kita seringkali kalau Tuhan tidak paksa, susah nurut, bantah terus. Ya, maunya apa? Tuhan, memang rencanamu indah, memberi masa depan yang penuh pengharapan. Tapi rencanaku rasanya lebih indah dari rencanamu. Sering kita seperti itu tanpa kita sadari. Ya, makanya dikatakan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, bagaimana hidup di dalam kehendak Tuhan? Dibawa masuk oleh Tuhan, kadang caranya terpaksa agak diseret sedikit. Ya, terpaksa caranya tidak menyenangkan. Caranya gimana? Daud dibawa masuk untuk diproses oleh Tuhan. Dia dikejar-kejar oleh Saul belasan tahun. Di sana dia dipersiapkan hatinya. Tuhan tidak hanya mempersiapkan kita untuk apa dalam hal intelektual, pengetahuan. Tuhan perlu mempersiapkan kita di dalam roh. Ya, kalau kita perhatikan satu orang yang Tuhan begitu persiapkan, ya, yang dipakai Tuhan dalam firman dikatakan dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, adalah Yohanes Pembaptis. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 80 dikatakan oleh firman Tuhan, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Tolong diperhatikan ayat 80 dari Lukas pasal 1. Ya, firman dengan jelas katakan, ya, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Kita mau perhatikan, hidup kita bukan hanya fisik kita yang membesar dari sejak anak-anak menjadi tubuh orang dewasa, tetapi kita dikatakan di sini ia bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun. Kita mau perhatikan, banyak orang percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, banyak orang saudara ditanya, saudara percaya Tuhan itu baik? Pasti semua bilang percaya. Percaya tidak pernah terlambat, percaya. Tapi masalahnya apa? Ujian kepercayaannya nggak pernah lulus. Ya, saya percaya sih dia tidak pernah terlambat, tapi saya sudah 4 tahun doa belum dijawab. Loh, tadi bilang percaya, sekarang ngeluh kelamaan. Untuk dipakai Tuhan, ya, untuk dipakai Tuhan itu perlu ada masa persiapan. Gimana persiapannya? Ya, saya akan ambil di contoh yang dari Tuhan mempersiapkan Yohanes Pembaptis. Dia katakan, ia bertambah besar dan makin kuat rohnya. Bagaimana caranya roh itu diperkuat? Ia tinggal di padang gurun. Kalau terjemahan New King James dikatakan, bukan satu padang gurun, tapi ada S-nya, jamak, berarti banyak padang gurun yang harus dia lewati. Nah, cara Tuhan memperkuat roh kita. Ya, kita boleh tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi jarang yang kita mau menunggu sampai waktu Tuhan. Banyak kita mau memaksa Tuhan cepat-cepat. Padahal percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Kita percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi kita tidak pernah mau tunggu sampai waktu untuk segala sesuatu itu. Kita selalu merasa sudah terlalu lama kita menunggu. Kenapa? Karena roh kita tidak kuat. Seberapa banyak pun kita tahu firman Tuhan, seberapa banyak pun kita mendengar firman Tuhan, itu tidak akan membuat kita jadi orang yang kuat, kecuali Tuhan kita izinkan Tuhan memproses kita di padang gurun kehidupan. Ya, kita tahu di situ dikatakan ia tinggal di padang gurun. Kita tahu padang gurun sampai saat ini. Di sana sampai hari ini pun padang gurun Yudea itu hanya sedikit orang tinggal di sana. Masih sampai hari ini kering. Ya, paling hanya waktu musim dingin, ya. Waktu musim seperti sekarang rumput-rumput ada. Tapi kalau musim panas itu tidak ada apa-apa lagi yang kelihatan. Tidak nyaman untuk tinggal di sana, ya. Tidak menyenangkan. Semua serba kurang. Air tidak ada, makanan tidak ada. Mau tanam apa di padang gurun? Nah, Tuhan perlu membawa kita dalam padang gurun kehidupan. Untuk apa? Yang pertama, kalau kita dibawa ke padang gurun kehidupan, ya, Tuhan mau memisahkan kita dari yang lain. Sementara kita masih punya teman, sementara kita masih punya orang-orang yang mendukung kita, pertumbuhan sejati kita seringkali kita tidak tahu sampai di mana. Tapi kalau orang-orang sudah meninggalkan kita, orang-orang tidak mendukung kita, orang-orang sudah meragukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, disitulah baru kita bisa mengukur seberapa sebenarnya tingkat rohani kita. Ya, jadi yang pertama kita perlu disendirikan oleh Tuhan. Supaya kita bisa mengukur kerohanian kita dengan benar. Kalau kita rame-rame, kita merasa semua kita orang kuat, mudah doa. Ya, kalau doa bersama-sama bisa. Doa di rumah kadang-kadang 5 menit rasanya 1 jam. Ya, yang kedua, kenapa perlu dibawa ke padang gurun? Kita harus dibawa ke padang gurun kalau kita tidak pernah mengalami suatu masalah. Kalau Tuhan pakai kita, kita tidak akan pernah menjadi orang yang punya belas kasihan. Contohnya, kalau sebagai seorang pengusaha, ya, ada satu anak Tuhan tidak pernah bangkrut, nggak pernah rugi. Ketika dia lihat orang rugi, dia akan bilang apa? Dasar goblok.
Usaha aja nggak bisa. Nah, kenapa? Karena dia nggak pernah rugi, dia nggak pernah rasakan, dia nggak bisa menaruh simpati kepada orang yang punya masalah. Caranya makanya kita bersyukur punya Tuhan yang menjadi manusia. Ya, Yesus tidak hanya tahu masalah kita, tapi dia mengalami masalah kita. Jadi kita datang kepada Tuhan yang bukan hanya tahu, tapi mengalami. Kita akan lega bercerita kepada orang yang punya masalah yang sama, karena dia bisa membayangkan bagaimana rasanya kalau kita di dalam masalah itu. Tapi kalau kita datang kepada orang yang tidak pernah ngalami, ya paling dia bilang, iyalah, oke, saya doakan. Tapi dia tidak pernah bisa punya empati dalam hidup kita. Jadi yang kedua, perlu padang gurun itu. Sebelum kita dipakai Tuhan, dalam hal apapun, dalam pekerjaan apapun, dalam pekerjaan yang dikatakan sekulerkah, rohanikah, ya walaupun firman Tuhan tidak pernah memisahkan yang sekuler dan rohani, karena semua yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh itu seperti untuk Tuhan, itu adalah pekerjaan rohani. Ya, nah kita kembali ke apa yang tadi kita lihat, dikatakan bahwa ia harus tinggal di padang gurun. Poin yang ketiga, kenapa Yohanes Pembaptis harus tinggal di padang gurun? Ya, kita tahu bapaknya yang nama Zakaria adalah seorang imam di bait suci di Yerusalem. Dia bukan imam di sinagog, bukan imam di tempat-tempat ibadah Yahudi, tapi dia imam bait Allah di Yerusalem. Kenapa dia perlu disingkirkan? Kenapa Tuhan tidak bilang gini, sudah karena aku mau pakai kamu belajar sama papamu cara melayani, cara kalau ada orang persembahkan kambing, domba, kamu belajar caranya semua. Tidak, dia perlu disingkirkan untuk belajar sendiri kepada Tuhan. Ya, jadi kita mau perhatikan yang ketiga. Kita seringkali mau belajar kepada orang saja, kita jarang mau belajar langsung kepada Tuhan. Ya, saya dengar khotbahnya orang lah, saya beli kasetnya lah, terus jarang mau diajar langsung sama Tuhan. Kalau diajar mau lari. Tapi kalau dengar kesaksian, amin, haleluya. Tapi kok disuruh ngalami, tidak mau. Ya, jadi yang ketiga, kita mengerti Tuhan mau mengizinkan kita lewat di padang gurun. Ya, ada maksudnya. Ya, kenapa harus itu kita ada di situ? Supaya kita tidak punya suatu doktrin yang mati. Kalau Yohanes Pembaptis terus ikut bapaknya, maka dia akan tiru persis apa yang bapaknya ajar. Tuhan tidak bisa pakai dia dalam kegerakan yang selanjutnya, karena dia sudah terikat pada pengajaran yang sebelumnya. Maka dia perlu dipindahkan jauh-jauh, supaya tidak terpengaruh terus-menerus. Supaya Tuhan bisa pakai dia murni 100%. Ya. Saya juga sebagai orang percaya, ya sebelum saya melayani Tuhan, saya pergi ke satu gereja untuk ibadah. Ya, ketika kemudian Tuhan bekerja dengan cara yang lain yang tidak sesuai yang saya diajarkan, saya akan tolak. Ya, ini saya bilang ini bukan Tuhan. Ya. Apa yang juga saya tulis ya di salah satu buku, yaitu saya pernah disuruh doakan satu rumah walet ya di Jawa Tengah. Karena Tuhan bilang, "Ludahi." Saya takut. Kenapa? Tuhan kan jorok, ngeludah-ngeludah, apalagi orangnya ikut saya ke dalam rumah walet itu, nanti dibilang hamba Tuhan jorok, ngeludah sembarangan. Saya nggak berani. Ya. Kenapa? Karena pikiran saya, pengudusan harus pakai minyak. Kita tumpangi tangan orang sembuh, nanti tiap kali orang sakit kita tumpangi tangan. Padahal Tuhan tidak suruh. Terus kedua, kalau sekali kita pakai minyak, lihat mujizat, terus kita pakai minyak, kita cenderung menjadikan doktrin satu pengalaman rohani. Harus seperti itu kembali di masa yang akan datang. Sehingga Yohanes perlu disingkirkan. Jadi, sebelum kita dipakai oleh Tuhan, kehidupan kita harus menjalani kehidupan yang terbuka terhadap gerakan Tuhan. Kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang tidak terpatok pada cara kerja Tuhan di masa lalu. Tapi harus nurut terus. Tuhan Allah yang kreatif, Dia selalu punya cara yang baru. Kita nggak bisa pakai cara yang lama. Ya, ini yang membuat dia harus disingkirkan ke padang gurun. Ya, jadi kalau sekarang misalnya ada pengusaha, ya keluarga Rema yang mungkin adalah bisnismen. Sekarang usahanya mungkin sedang bangkrut. Sekarang sedang mengalami masalah. Untuk apa? Supaya Tuhan merubah cara usahanya, cara usaha yang maunya Tuhan. Ya, jadi puji Tuhan kalau kita dirubah seperti itu. Walaupun memang ketika Tuhan merubahnya, ketika Tuhan masukkan kita dalam rencananya, ada guncangan-guncangan yang besar terjadi dalam hidup kita. Ketika Daud diurapi untuk menjadi raja, dia tidak bisa lagi nyanyi-nyanyi dengan memetik kecapi. Kenapa? Ada Saul yang selalu mengejar dia. Dia harus selalu hidup dengan kewaspadaan, tidak bisa lagi santai-santai. Kalau dia santai, dia dipotong oleh Saul. Ya, jadi kalau ada ketidaknyamanan yang terjadi dalam hidup kita, kalau ada goncangan yang terjadi dalam hidup kita bisa menanggapinya, meresponinya dengan negatif. Kita bilang, Tuhan, mungkin ada dosa, mungkin ada salah. Kita pikir Tuhan sebagai
Bapak yang maha kejam, salah pukul, salah hajar. Tidak. Kalau kita sampai dihajar sama Tuhan, itu sudah berkali-kali kita buat salah, baru dia hajar. Tidak karena kesalahan yang kecil dia hajar. Ya, jadi kembali ke sini, ada arah dan tujuan yang jelas. Entah kita ditetapkan Tuhan untuk bekerja sebagai pengusaha, mungkin sebagai seorang bisnismen yang berhasil, kita dipakai Tuhan untuk memberkati bawah-bawahan kita. Itu juga pekerjaan Tuhan. Jangan membatasi pekerjaan Tuhan hanya sebagai melayani mimbar, melayani khotbah. Melayani itu semua ditinjau dari motivasi. Misalnya seperti saya, kalau saya melayani, saya khotbah, saya melayani Tuhan hanya sebagai mata pencarian, itu pekerjaan sekuler. Tapi kalau saya melayani karena panggilan Tuhan, itu pekerjaan rohani. Jadi yang membedakan sebuah pekerjaan rohani atau sekuler itu adalah motivasinya, bukan pekerjaannya. Saya bisa khotbah, tapi kalau tujuan saya khotbah adalah nanti habis khotbah saya pasti terima sesuatu, itu adalah sekuler 100% di mata Tuhan. Tapi kalau kita lakukan, saya kerja misalnya di perusahaan, karena saya anak Tuhan, saya harus kerja sebaik-baiknya, seperti untuk Tuhan. Itu namanya pekerjaan rohani. Ya, baik, kita akan lanjutkan poin selanjutnya, untuk kita tidak terlalu membahas dalam sekali. Poin yang kedua, yaitu ada arah dan tujuan hidup. Kita akan masuk poin yang ketiga. Firman Tuhan katakan, pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan. Kembali ke perkataan itu lagi. Poin yang ketiga kita tahu adalah lakukan kehendak Allah lebih dulu, barulah kehendak kita dijawab Allah. Ya, ini yang seringkali kita tawar-tawar sama Tuhan. Kita ingat umat Tuhan di zaman Nabi Elia, mereka menyembah Baal. Mereka menyembah dikatakan di situ oleh berhala-berhalanya orang Sidon. Ya, Ahab di atas pengaruh daripada istrinya, dia menyembah berhala, mereka tidak menyembah Tuhan. Tapi kemudian sesudah Elia berdoa, mujizat datang, persembahan itu disambar api dari langit. Maka mereka berbalik kepada Tuhan. Banyak orang-orang Kristen, banyak umat Tuhan yang hidup seperti zaman sebelum Nabi Elia. Masih ada tawar-tawar sama Tuhan. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh kalau lihat mujizat dulu. Tuhan, kalau utangku dibayar baru aku mau melayani. Tuhan, kalau aku punya uang di bank dulu 1 miliar baru aku mau tinggalkan kerjaanku, masuk pelayanan penuh full timer supaya aman, ada tabungan. Banyak kita seperti itu. Tuhan buat mujizat dulu, baru berbalik kepada Tuhan. Ya, jadi kita lihat sekarang, Tuhan bilang apa? Tuhan tahu Abraham ini kepingin anak, karena dia sudah umur 75, istri umur 65. Kita tahu, waktu dia dipanggil, itu dia umur 75, istri umur 65. Ya, tapi ini jangan dijadikan patokan, cari istri harus beda 10 tahun, itu tidak seperti itu. Ya, kebetulan saja Sarah lebih muda usianya 10 tahun. Ya, jadi kita akan lanjutkan dulu. Dikatakan firman Tuhan apa? Pergi dari negerimu ke negeri yang akan aku tunjukkan. Nah, ketika dia sampai di negeri yang tepat yang Allah tunjukkan, ya, dia akan melewati beberapa proses di situ, nanti kita akan lihat kembali. Barulah di situ Tuhan katakan apa? Aku akan memberikan kamu anak. Barulah Tuhan berjanji secara khusus tahun depan ketika malaikat itu datang, Sarah sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi yang ketiga kita mau perhatikan apa? Si prinsip perjalanan hidup kekristenan yang berhasil adalah lakukan dulu kehendak Tuhan, maka kerinduan kita pasti dijawab. Kita banyak berubah, dalam arti yang tidak suka doa jadi suka doa, nggak suka hadir ibadah jadi suka hadir ibadah. Tapi tujuannya apa? Supaya semata-mata memaksa Tuhan menjawab. Nah, ini salah. Kita merasa saya sudah doa, Pak. Loh, doa itu apa pekerjaan? Doa itu kan seringkali hanya sebagai sarana, alat memaksa Tuhan. Lah itu kalau maksa Tuhan perlu diupah atau disentil kadang, atau dijewer. Ya, jadi kembali kemari, poin yang ketiga, Abraham mengerti prinsip, dia punya kerinduan. Tetapi kalau dia tidak melangkah, kalau dia tidak mendahulukan kehendak Tuhan, maka kerinduannya tidak terjawab. Ya, ada satu kata yang indah kalau kita mau perhatikan yang bisa disimpulkan daripada poin ketiga. Kalau rencana Tuhan jadi dalam hidup kita, maka tercapailah cita-cita kita. Abraham cita-cita punya anak, dia nurut dulu kehendak Tuhan, dia terima anak. Banyak kita merasa kalau aku nurut Tuhan, kapan aku dijawab? Enaknya aku paksa Tuhan jawab sekarang. Kalau aku nurut Tuhan, kapan aku lihat hasil? Banyak kita seperti ini sehingga kita tidak menurut. Padahal di dalam Kejadian pasal 12 kita tahu, Abraham nurut dulu baru terjawab. Berarti kita perhatikan, ya keluarga Rema yang masih bersama kami,
Dahulukan kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Ya, dan Abraham tidak lakukan hanya satu kali saja. Dia terus-menerus melakukannya. Sering kita melakukan 1 bulan, udah malas. Sering mungkin setahun sudah malas. Ya, karena kita malas doa lagi, kita akan rohanikan, kita bilang apa? Maaf Pak, saya tidak mau memaksa Tuhan. Alasannya dirohanikan, padahal sudah tidak mau lagi berdoa. Sudah tidak mau lagi bertekun. Baik, kita akan lanjutkan poin keempat. Ya, Abraham dikatakan di situ berani mengambil resiko. Ya, pergi dari negeri ini ke negeri yang akan aku tunjukkan. Zaman dulu nggak ada peta. Zaman dulu nggak ada Alkitab. Kita tahu zaman Abraham belum ada Alkitab. Karena Alkitab baru ada di zaman Musa, dan itu pun hanya 5 kitab Tauratnya Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, ya, dan Imamat. Hanya itu. Tidak tahu apa-apa. Tidak ada dikatakan Abraham gini, Abraham, kalau engkau taat, aku akan begini. Abraham, kalau engkau nurut, hidupmu sejahtera. Kalau kau turuti kehendak Tuhan, kau akan dikenyangkan dengan berkat. Belum ada. Tetapi Abraham menurut. Nah, bedanya sama anak-anak Abraham zaman sekarang adalah, zaman dulu Abraham tidak tahu banyak firman tapi nurut. Zaman sekarang sudah terlalu banyak tahu tapi tidak nurut. Ya, ini yang membedakan, tapi ngakunya anak Abraham. Ya, keturunan Abraham. Kita lihat kebenaran di sini. Kita sebagai orang percaya harus apa? Niru dong bapak leluhur kita, Bapak Abraham. Ya, jelas firman katakan di sini ya. Dikatakan apa? Pergilah dari negerimu ke negeri yang akan tunjukkan. Belum ada negeri itu di mana, tidak tahu. Lebih subur apa malah lebih kering, tidak tahu juga. Tetapi Abraham berani melangkah, dia berani ambil risiko walaupun dia tidak tahu. Sekarang kita sudah tahu, kalau kita mengetuk pintu dibukakan, kalau dikatakan meminta diberi, mencari mendapat. Tetapi tidak melakukannya. Ya, Abraham berani ambil risiko, dia tidak tanya jelas apa. Tuhan, kalau aku nurut, berapa mil aku jalan dari sini, harus belok kanan apa kiri dulu. Terus habis dari sana berapa jauh lagi jalan Tuhan. Terus belok mana? Dia tidak tanya, dia melangkah. Kita perhatikan di sini, ya, prinsip yang keempat. Supaya perjalanan hidup kita, perjalanan rohani kita jadi orang yang berhasil adalah berani mengambil risiko. Ya, jangan banyak tanya. Kalau Tuhan suruh, lakukan saja. Jangan tanya, misalnya begini. Tuhan katakan misalnya, ya, ayo doa, tingkatkan jam doa pagimu. Kita tanya, untuk apa Tuhan? Terus nanya lagi, kalau aku lakukan mau diberi apa Tuhan? Tanya dulu. Ujung-ujungnya sekalipun Tuhan jawab, ujungnya tidak dilakukan. Ya, jadi kita mau perhatikan di sini, Bapak Abraham yang diberkati dalam segala hal. Di dunia diberkati kaya raya, mati masuk surga. Ya, itu berani ambil resiko. Kita banyak orang Kristen tidak berani bertaruh tapi ingin menang. Lah, uangnya siapa? Ya. Kita mengerti bahwa janji Tuhan itu berjalan seimbang, sejajar dengan firman Tuhan, yaitu ketaatan kita selalu berjalan sejajar dengan penggenapan janji. Kalau kita tidak taat, kita tidak akan menikmati janji. Orang Israel di padang gurun selalu melawan Tuhan, dan Alkitab katakan 10 kali mereka melawan, walaupun Tuhan janji Kanaan nggak masuk. Ya, ini kita harus perhatikan, kita harus berani ambil resiko kalau Tuhan suruh. Ya, contohnya ya yang mudah-mudah misalnya ya. Yang tadi sudah tentang doa. Kedua, misalnya, kita mengampuni. Ya, kalau kita bilang gini, waduh Pak, saya sudah ngampuni suami saya berkali-kali. Sekarang saya perang sama dia, saya di rumah nggak mau ngomong sama dia sudah berbulan-bulan. Terus kalau Tuhan bilang ampuni, nggak usah Pak, nanti keenaan dia. Kalau saya ampuni dia malah tidak berubah. Nah, adakah datang perubahan dari tidak mengampuni? Karena Tuhan mengampuni kita, Dia merubah kita. Kita orang berdosa dibuat menjadi orang benar lewat pengampunan. Kita nggak bisa merubah orang dengan kita benci dia. Kita nggak bisa rubah orang dengan kita mengkat dia. Ya, tidak bisa. Kita nggak bisa rubah misalnya keluarga Rema ya. Ada yang katakan suaminya tidak di dalam Tuhan. Nggak bisa dengan dikerasi, dikasari, diancam. Nggak bisa. Ya, misalnya dia buat salah, nggak bisa kita adakan aksi diam. Ya, kita karena dengan ada lagu TTM itu. Ya, tapi bukan teman tapi mesra, tapi teman tutup mulut. Kita diam saja di rumah, tidak mau ajak dia bicara. Kita merasa dia akan kapok, dia akan jadi baik. Tidak pernah seperti itu. Tuhan tidak membiarkan kita di dalam dosa untuk menjadi baik, tapi Dia turun menerima kita apa adanya untuk merubah kita. Itu yang membedakan. Baik, kita lanjutkan. Ya, dia di situ dikatakan berani mengambil risiko apa? Dia beriman. Iman tidak melihat bukti baru melangkah, tetapi melangkahlah untuk melihat
bukti. Jadi poin yang keempat apa? Kita akan simpulkan sederhana begini. Ya, iman tidak melihat bukti baru melangkah, tetapi iman melangkah dulu baru melihat bukti. Ya, kita mengerti kebenaran di sini yang keempat. Kalau kita berani ambil resiko, baru kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau aman-aman saja, tidak ada sesuatu yang besar kalau kita mau aman-aman saja. Ya, kita akan bilang apa? Tuhan, ya biarlah itu berkat-Mu boleh banyak kepada saya, tapi persiapan hidup saya nggak usah Tuhan. Ya kalau aku nggak setia wajarlah Tuhan. Nggak bisa seperti itu. Tuhan akan memberkati kita seberapa mampu kita menangani berkat. Ya, Tuhan akan mengurapi kita seberapa banyak kita bisa memakai urapan itu dengan benar. Kalau tidak, itu akan membahayakan kita sendiri. Ya, baik, kita akan lanjutkan poin kelima. Ya, dikatakan Abraham berani meninggalkan zona nyaman untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Ya, kalau dia hanya di Urkas Gym, dia rileks saja dekat dengan semua sanak saudaranya, ya nyaman hidupnya. Tetapi dikatakan dia berani meninggalkan zona nyaman untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Dia berani meninggalkan sanak saudaranya, pergi melangkah ke negeri yang dia tidak tahu di mana. Tidak pasti negeri itu lebih subur atau apa. Memang Tuhan bilang aku akan memberkati, tapi negeri itu subur atau tidak ada. Ya, cuma dibilang kalau satu negeri yang lain. Jadi apa? Sering kita tidak berani meninggalkan zona nyaman, tapi ingin lihat hasil. Kita nggak pernah mau punya waktu berdoa 1 jam, punya waktu baca firman. Kita lebih dapat nyaman nonton TV, nyaman jalan-jalan. Kita nggak mau meninggalkan zona nyaman, tapi mau melihat hasil. Ya, orang-orang dunia pun mengerti, untuk mendapatkan sesuatu mesti ada sesuatu yang dikorbankan. Ya, kita nggak bisa mendapat sesuatu tanpa kita mengorbankan sesuatu. Abraham mengorbankan kenyamanannya di Urkas Gym. Dia pergi melangkah menuju Kanaan. Ya, kita tahu juga Musa, firman Tuhan katakan, dia menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Ya. Kalau dia nyaman saja di istana Firaun, dia tidak akan pernah menjadi Musa yang Alkitab catat. Tapi dia dekat firman Tuhan katakan di Ibrani, dia menolak disebut anak putri Firaun, tetapi ia lebih suka menderita bersama umat Tuhan. Keluarga Rema, seringkali kita terlalu memberhalakan zona nyaman kita. Sementara hidup kita baik-baik saja, kita sering tidak peduli rencana Tuhan. Sementara hidup kita baik-baik saja, kita tidak peduli perintah Tuhan. Kemudian bila datang masalah, pergumulan dan semua menjadi sangat tidak baik, barulah kita akan ingat bahwa rancangannya damai sejahtera, bahwa rancangannya adalah masa depan yang penuh pengharapan. Maka barulah saat itu kita seakan-akan ingin masuk dalam rencana Tuhan. Mengapa saya katakan seakan-akan ingin masuk rencana Tuhan? Rencana Tuhan itu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Nggak ada rencana separuh-separuh yang terpisah dari rencana lain. Contohnya, ya, saya sering ketemu anak gadis, anak laki-laki yang cuma minta apa? Pak, tolong saya didoakan jodoh saya. Oh, kalau cuma jodoh tanya Tuhan. Yang lain-lain nggak tanya. Berarti Tuhan hanya ngurusi jodoh, yang lain nggak diurus Tuhan. Itu orang Kristen sedang vacation. Orang Kristen yang sedang vakansi. Orang Kristen yang sedang liburan. Bukan orang Kristen yang sedang ada di dalam rencana Tuhan. Kenapa? Kalau orang Kristen tidak ada dalam rencana Tuhan, hari demi hari, firman Tuhan katakan, langkah orang benar, setiap langkah dipimpin Tuhan. Nggak bisa cuma satu langkah dipimpin Tuhan. Langkah kedua, serong kiri. Langkah ketiga, balik kanan. Nggak bisa. Ya, mestinya apa? Hari demi hari ada pimpinan Tuhan. Nah, kita seringkali beda. Ketika ada pergumulan dan masalah, kita akan apa? Oh Tuhan, cari Tuhan. Tuhan, aku tahu rancanganmu, aku tahu janjimu. Betul, tidak salah. Tapi itu kan tidak berhenti sampai di sana. Ya, tidak berhenti sampai di sana. Kenapa? Kita harus meninggalkan kita punya zona nyaman. Kita yang dulu nggak suka baca firman, nggak bisa doa. Kita tahu orang Kristen kan, bahan bakar kehidupan rohaninya hanya 2. 1, bahan bakar masalah. 2, bahan bakar kerinduan. Sebagian besar orang Kristen itu, saya tidak berani sebutkan berapa jumlahnya, tapi yang jelas lebih dari 50%. Itu tidak usah disurvei pun sudah begitu. Ya, itu bahan bakarnya adalah masalah. Ada masalah baru rohaninya maju, baru cari Tuhan, baru hadir ibadah. Tapi kalau nggak punya masalah, dicari-cari sulit. Paling kirim salam sama hamba Tuhan, kirim salam sama Tuhan Yesus. Nanti kalau pengangkatan Tuhan Yesus bilang, udah kirim salam aja sama dia, tinggalkan dia di dunia. Nah, nanti kecewa. Ya, baik, kita akan kembali di sini, kita lihat kebenaran. Berani meninggalkan zona nyaman. Orang percaya harus berani meninggalkan zona nyaman.
Ya, kita seringkali apa? Tuhan, udahlah, kan Allah mengerti. Saya nggak bisa doa, udah nggak usah doa. Saya nggak tahu mau ngomong apa dalam doa, udah saya ngomong singkat aja. Misalnya, Tuhan Yesus, malam ini saya mau tidur nyenyak, misalnya kalau malam. Terus, tolong jaga ya harta benda saya. Terus, terima kasih ya Tuhan. Nah, terus Tuhan Yesus bilang ini, baik nak, tolong siapkan aku seragam satpam, senter, dan pentung untuk jaga rumahmu. Nah, seperti itu kan? Nah, kita lanjutkan kembali. Ya, meninggalkan zona nyaman. Kita jadi orang percaya ini terlalu nyaman apa? Kalau tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, iman seringkali monoton. Dan seringkali banyak jadi penonton. Oh, lihat Tuhan bekerja, kita cuma nonton. Terus lihat orang diberkati, nonton. Orang maju, rohaninya nonton. Tetapi kalau sudah punya masalah, baru jadi pemain, baru mau datang. Tapi datangnya pun bukan untuk masuk rencana Tuhan, bukan untuk kehendak Tuhan yang jadi, tapi maksa Tuhan supaya nuruti maunya. Ya. Baik, terus kita lanjutkan. Jadi ayat yang ke-6, ya, kita perhatikan poin yang ke-6, ya. Di dalam itu prinsip perjalanan hidup yang berhasil adalah melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Dia melepaskan negerinya, meninggalkan negerinya, dia dapatkan negeri yang baru, Kanaan. Jadi kita mau perhatikan di sini, seringkali kita orang percaya ini menjadi orang-orang yang tamak dan rakus. Ngakunya anak Tuhan, tapi tamak dan rakus. Ya, tamaknya apa? Kita perhatikan. Diberi sesuatu sebanyak-banyaknya, tetapi sulit memberi sesuatu. Ya, itu tamak. Ya, baik. Kita akan perhatikan di sini. Kedua tangan kita terbatas untuk memegang dan menerima sesuatu, sehingga kita harus berhikmat apa yang perlu dilepaskan supaya tangan kita tetap bisa menerima berkat-berkat yang baru. Nah, Tuhan makanya ajarkan supaya kita jadi orang Kristen yang seimbang. Contohnya, tabur tuai, beri maka diberi. Itu ada pelajarannya. Kedua, ya, kita tahu bahwa kita ini adalah bendaharanya Tuhan. Jangan merasa bangga cuman sudah bayar perpuluhan. Perpuluhan itu cuman mengembalikan uang Tuhan. Saudara belum beri apapun kepada Tuhan. Iya. Ini banyak orang merasa, perpuluhan sudah rasanya bangga sekali. Baru beri itu, padahal itu kan cuma haknya Tuhan dikembalikan lah. Namanya haknya orang, masa namanya memberi? Kalau kita punya karyawan atau bawahan, terus dia terima gaji, saudara nggak bisa bilang, maafkan kata, misalnya namanya Joko, ini aku memberi kamu. Loh, bukan memberi, itu upahnya dia. Ya, baik. Jadi poin yang ke-6, kita harus melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kita perlu hidup dengan berhikmat. Apa yang harus kita lepaskan untuk mendapatkan sesuatu? Minggu kemarin saya melayani di satu kota. Ya, sementara kami selesai pelayanan, kami pergi makan di salah satu restoran. Dan tiba-tiba Allah Roh Kudus bicara kepada satu orang ibu yang duduk di depan saya. Dalam penglihatan, ya, itu Tuhan kasih saya lihat sebuah jam yang tidak ada tulisannya, ya, tidak ada tulisan angka, cuman garis-garis begitu saja, jam 1, jam 2, jam 3-nya, dan pelatnya warna putih. Jam itu semuanya putih, bentuk bundar. Dan Allah Roh Kudus katakan kepada ibu itu, berikan itu jam koleksimu kepada anakku. Ya, tentu saja bukan kepada hamba Tuhan yang bicara, ya. Itu kalau kepada hamba Tuhan yang bicara perlu diuji. Ya, tapi terus Tuhan ngomong gini. Tuhan kasih saya penglihatan yang lain, seorang ibu, tubuhnya kecil mungil. Ya, kecil mungil pendek, rambutnya poni. Tuhan bilang, bersuruh dia berikan kepada ibu itu. Saya sampaikan kepada ibu yang duduk di depan saya katakan, maaf ibu, Tuhan bilang, ibu punya jam koleksi bundar bentuknya begini, terus ciri-ciri begini. Dia bilang, iya ada. Iya, saya punya koleksi itu. Terus Tuhan bilang, berikan kepada seorang ibu dengan ciri-ciri rambut poni, badan kecil. Ya, dia bilang, baik, saya akan lakukan, dia katakan. Beberapa hari dia pakai jam itu, dia cari ibu itu. Ya, kemudian dia ketemu dengan seorang ibu yang persis ciri-cirinya seperti itu di dalam pelayanan orang-orang pemulung. Tapi dia masih ragu, benarkah ibu ini? Ya, dia tanya kepada ibu itu, dia katakan, ibu nggak suka pakai jam tangan ya? Kok saya nggak lihat pakai jam? Ibu itu jawab, bukan tidak suka, jam saya hilang. Jadi saya belum bisa beli lagi. Nah, berarti dia dipilih Tuhan untuk menjadi jawaban. Kita perhatikan, hidup kita sering Tuhan mau pakai untuk menjadi jawaban. Hidup kita sering mau dipakai oleh Tuhan untuk apa? Pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat kita. Tapi selalu kita ingin Tuhan bekerja untuk kita. Jarang kita izinkan Tuhan bekerja lewat
kita, atau Tuhan bekerja memakai kita. Maunya kita, Tuhan bekerja untuk kita. Ya, kiranya kita bisa mengerti. Abraham meninggalkan tanah itu, di mana dia lahir, di mana dia dibesarkan, tanah leluhurnya di Ur Kasdim. Tapi kemudian untuk masuk ke Kanaan, dia lepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya, sering kita kalau Tuhan suruh melakukan sesuatu, kita bilang apa? Ya Tuhan, kalau masalah memberi, aku tidak punya karunia memberi. Urapanku hanya karunia menerima. Ya, mana bisa terjadi keseimbangan seperti itu. Abraham melepaskan sesuatu. Saat-saat ini, ada sesuatu yang Tuhan suruh lakukan. Tapi mungkin merasa, biar orang lain yang melakukannya. Sehingga apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, itu bagi kemuliaan Dia. Apa yang Tuhan percayakan, itu untuk Dia. Kita akan lanjutkan. Prinsip yang ketujuh, poin yang ketujuh. Ya, prinsip perjalanan rohani yang berhasil adalah ketaatan tidak seketika mendatangkan berkat dan jawaban. Ketika Abraham masuk ke tanah perjanjian, ke Kanaan, firman Tuhan katakan di sana terjadi kelaparan. Ya, kitab Kejadian katakan di pasal 12 ayat 10, terjadilah kelaparan di negeri itu. Sehingga pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Kita mau perhatikan di sini keluarga Rema, ya. Saat zaman sekarang banyak pelajaran pembapaan, hati bapa, the fathering heart. Tetapi kita mengerti ada hati Allah Bapa, ada hati Bapa Eli, Bapa Imam Eli. Ya, ini yang kita seringkali harus perhatikan, yaitu Allah Bapa ingin kita bertumbuh. Ya, kita bertumbuh maksimal, kita berubah menjadi orang benar, kita hidup benar di matanya, menyenangkan Dia, melakukan yang Dia suruh. Itu hati Bapa di surga. Tapi hati Imam Eli tidak berani menegur, tidak berani menasihati anaknya. Biarinlah anak, saking cintanya kepada anaknya, dia tidak berani tegur. Dia biarkan anaknya berbuat dosa. Akhirnya Tuhan bilang tidak ada lagi pengampunan. Ya, Eli, Hofni, Pinehas dan menantunya itu mati pada hari yang sama. Kita mau perhatikan di sini. Ya. Seringkali pengajaran firman Tuhan disampaikan hanya sisi bahwa Tuhan penuh kasih. Tidak pernah disampaikan bahwa Tuhan ingin kita hidup disiplin. Karena kenapa? Kalau ditegur nanti pindah. Kalau diajar firman Tuhan nanti cari tempat lain. Kita tidak punya hati Bapa yang ingin dia bertumbuh, ingin dia hidup benar. Ya. Seringkali apa? Udahlah biarin dia, nggak apa-apa. Yang penting apa? Ya maaf kata sekali lagi. Ya yang penting dia tetap ibadah di sini. Jangan ditegur lah. Saingan ketat zaman sekarang. Iya, kalau kita tegur dia, ada tempat lain yang nerima dia. Jadi kita harus jagain dia. Ingatlah bahwa yang kita layani adalah domba-domba Tuhan. Kita cuma gembala. Kita tidak pernah jadi domba pemiliknya. Tuhanlah pemiliknya. Ya, kita akan bahas nanti ini di akhir session. Ya, kita akan lanjutkan kemudian. Dikatakan ketaatan tidak seketika mendatangkan berkat. Ketika Abraham masuk sudah ke bagian daripada tanah Kanaan, yaitu tanah Negeb. Ya, yaitu bagian selatan daripada tanah Kanaan itu, dia masuk ke sana. Terjadi kelaparan. Kita perhatikan. Jangan pernah kita berpikiran kalau kita baru bertobat, baru mulai berdoa, langsung terima jawaban. Langsung Tuhan akan pulihkan ekonomi kita, usaha kita, rumah tangga dan segala macam. Itu pikiran yang kurang tepat. Kita harus berpikiran apa? Ketaatan adalah awal proses yang membuat Tuhan bisa mengerjakan hidup kita. Dan akhir dari proses adalah awal kehidupan yang akan terus-menerus mengalami kemuliaan Tuhan. Itu yang harus kita pahami di dalam pikiran kita. Itu pengajaran yang harus kita mengerti. Banyak orang baru bertobat, baru berubah sedikit, pikirannya langsung berkat. Kita tahu bertobat, ikut Tuhan, itu adalah awal proses. Kenapa? Kalau kita nggak ikut dia, kita nggak nurut dia, Tuhan nggak bisa proses kita. Tapi masalah yang akan menekan kita. Kita akan pilih, hidup kita diproses oleh Tuhan untuk dimuliakan, atau masalah yang menekan kita untuk dihancurkan. Ya, ada dua-dua tidak enak. Kita diproses Tuhan juga tidak enak. Kita punya masalah juga tidak enak. Tetapi ingat, akhir daripada masalah adalah kehancuran, tapi akhir daripada proses adalah jawaban dan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Jadi dikatakan di situ tadi, poin yang ketujuh, prinsip perjalanan. Tuhan katakan apa? Ketika Abraham mulai berjalan, dia masuk ke Kanaan, tapi di sana justru kelaparan.
Kita perhatikan, sering kita sudah mulai bertobat, sudah mulai ikut Tuhan, mulai taat. Tapi tiba-tiba ketemu masalah. Tiba-tiba ada beban pergumulan yang berat datang dalam hidup kita. Banyak orang kemudian menjadi kecewa. Banyak orang kemudian mengatakan, loh Tuhan kok tambah taat gini? Mending gak usah taat, jadi Kristen biasa-biasa. Taat lebih berat, taat lebih banyak masalah. Ya, ada beberapa orang percaya yang berpikiran seperti itu. Sehingga mereka tidak berani maju terus. Tapi kita perhatikan, Abraham walaupun dia melihat, dia mengalami, dia taat masuk ke tanah yang Tuhan perintahkan, tapi di sana malah kelaparan. Dia tidak kapok ikut Tuhan. Karena tujuannya ikut Tuhan adalah sampai kehendak Tuhan jadi. Sampai hidupnya seperti yang Tuhan rencanakan. Bukan hanya sampai dia berhasil. Ada hal yang menarik kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan selalu menyandingkan dua orang dengan karakter dan respon yang berbeda dalam hidup mereka. Tuhan menyandingkan Bapak Abraham dengan Lot. Lot sampai masuk di lembah sungai Yordan yang subur dan banyak air. Dia berhenti jalan terus masuk Kanaan. Dia ikut Tuhan hanya sampai berhasil, tidak sampai akhir. Tapi Abraham jalan terus sampai ke Kanaan. Ini yang membedakan. Yang kedua kita perhatikan. Orang yang kedua adalah Saul dan Daud. Masa yang hampir sama. Ya, masa yang hampir sama walaupun Saul lebih tua daripada Daud, tapi mereka hidup di mana mereka pernah bertemu. Ya. Nah, kita akan perhatikan. Saul dinaikkan jadi raja, diangkat tanpa diproses lebih dulu sehingga hidupnya gagal. Kedua, Daud diproses lebih dulu baru diangkat jadi raja. Seumur hidupnya dia jadi raja dan keturunannya tidak henti-hentinya menjadi raja. Tuhan selalu seperti menyandingkan dua orang. Kita mau pilih belajar sama siapa? Kedua, yang ketiga, kalau kita perhatikan Nabi Elisa dan Gehasi. Kita tahu, di zaman dulu, nabi-nabi itu mendidik satu orang bujang, satu orang hamba untuk menjadi nabi. Walaupun di zaman Nabi Samuel juga ada sekolah nabi, banyak nabi-nabi muda. Tetapi hanya Elisa yang benar-benar melekat kepada Elia. Ya, kita perhatikan di sana. Kemudian, Elisa berhasil menjadi nabi Tuhan, menggantikan Elia. Tetapi kemudian Elisa mendidik Gehasi. Tetapi Gehasi gagal. Elisa melayani, dia tidak berpikiran kalau orang sembuh, dia bisa terima upah. Dia tuntut sesuatu. Tetapi Gehasi melakukan hal yang salah. Ketika dia lihat Naaman sembuh, dia berpikiran, saya akan berhak terima upah. Bukankah ada firman yang mengatakan, lembu yang mengirik tidak boleh diberangus? Kan gak salah kalau terima upah. Dan Tuhan juga katakan di firman-Nya bahwa seorang pekerja berhak mendapat upah. Sehingga tanpa disuruh Tuhan, dia lari mengejar Naaman untuk menerima sesuatu sebagai upah pelayanan. Sering Tuhan menyandingkan orang-orang di masa-masa yang sama dari kehidupan mereka, tetapi dengan respon yang berbeda, supaya kita mudah membuat perbandingan, komparasinya. Ya, kita tahu di banyak sekali di dalam Alkitab hal-hal seperti itu. Ya, dua orang yang disandingkan dan mereka memberikan respon yang berbeda. Daud ada apa-apa selalu tanya Tuhan, tetapi Saul kalau sudah terjepit baru mau tanya Tuhan. Kita selalu belajar seperti itu. Sepertinya Alkitab itu memberi suatu pelajaran yang begitu gamblang dan jelas. Kita mau seperti yang mana? Ya, baik, kita akan lanjutkan. Jadi yang ketujuh, dikatakan apa? Dia tidak takut dan tidak trauma ikut Tuhan. Nah, ini kita akan masuk sekarang ke sini ya. Yang ketujuh, jangan berpikiran kalau kita sudah berubah langsung berkat. Kalau kita sudah maju, langsung pengangkatan dalam hal promosi dan lain-lain. Tapi kalau kita maju, berarti Tuhan bilang, baik nak, kalau engkau maju secara rohani, berarti aku sudah sekarang mulai bisa melakukan rencanaku dalam hidupmu. Aku akan memproses engkau untuk menikmati hidup dan menikmatinya dalam segala kelimpahan. Ya, jadi kiranya kita punya pikiran yang sama seperti Bapak Abraham. Dia tidak kapok, dia tidak ngeluh, di Alkitab juga tidak catat. Dia tidak bilang, Tuhan aku sudah masuk ke negeri Kanaan, tapi kok kelaparan. Kan kalau ikut Tuhan masih berkat. Ya, ingat, ada ujian-ujian iman untuk menunjukkan apa? Seberapa murni kita ikut Tuhan. Ya, Tuhan mau lihat. Ya, kalau nggak dikasih tetap memuji enggak? Tetap melayani tidak? Ya, karena beda tipis ya. Hamba Tuhan sama hamba uang kadang-kadang nggak beda banyak. Kelihatan kita senang khotbah, tapi karena ujung khotbah dikasih PK. Ya, ini yang jadi masalah.
Ya, baik, kita akan lanjutkan poin ke-8. Tidak trauma ketika diproses Tuhan. Ya, ketika dia masuk ke tanah Kanaan, terjadi kelaparan, tetapi dia terus ikut Tuhan, dia tidak trauma. Kita harus ingat, seberapapun hidup kita benar di mata Tuhan, tetap akan ada proses yang harus kita lalui. Kita belum sempurna, jadi Tuhan akan terus memproses kita sampai sempurna. Dan proses itu hanya akan berhenti ketika kita menghembuskan napas kita yang terakhir. Ya, jadi kita perhatikan di situ, sesudah Abraham itu masuk Kanaan, dia mengungsi. Pasal 13 dikatakan, ya, di pasal 13 ayat ke-18. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Ya, arti Mamre adalah kepahitan. Ya, kita mau perhatikan di sini. Arti Mamre dikatakan adalah kepahitan. Tapi bukan berarti di sini Tuhan membawa Abraham untuk hidup dalam kepahitan, bukan. Ketika Lot yang dia sudah pelihara dari kecil, Lot yang adalah kemenakannya, tapi kemudian melawan dia. Lot yang adalah kemenakannya tidak hormat kepada dia. Lot yang adalah kemenakannya merugikan dia. Kita perhatikan Abraham mengalah. Dia katakan, Lot, kamu pilih. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Ya, dia tidak berdiam dalam kepahitan, tapi dia jalan terus. Dikatakan dia diam di Mamre dekat Hebron. Ya, kita tahu memang kata Hebron itu adalah seat of partnership, kursi kerjasama. Ya, jadi dari pahit kita ngalami yang pahit, tapi tetap mau bekerja sama dengan Tuhan, tidak karena mengalami yang pahit nolak Tuhan. Ya, Mamre itu artinya kepahitan. Tapi Abraham bukan diam dalam kepahitan, dia berjalan lebih dekat lagi ke Hebron. Dan kita tahu Daud memerintah di Hebron. Pertama kali kerajaan Israel bukanlah di Yerusalem, tapi Hebron, karena Daud memerintah di sana 7 tahun. Perbaharuan perjanjian di Hebron. Ya, banyak hal yang penting terjadi di Hebron. Baik, kita akan lanjutkan keluarga Rema. Ya, kita perhatikan di sini, ketakutan untuk melangkah justru membuat orang percaya mati suri. Ya, Tuhan perlu merubah pola pikir kita agar sesuai sehingga bisa sedikit memahami cara kerjanya. Ya, mungkin waktu kita taat sama Tuhan, loh Tuhan aku taat kok gini, aku taat kok gini. Jangan ambil kepahitannya, tapi terus maju supaya bisa belajar menjadi bekerja sama dengan Tuhan. Jangan kemudian, wah kalau taat gini aku kapok, Tuhan lebih enak jadi orang Kristen biasa-biasa. Nah, kita tidak jangan menjadi partner kerjanya Tuhan. Baik, ya. Kemudian poin selanjutnya, ya, dikatakan apa? Karena Tuhan tidak menunjukkan negeri mana yang harus dia jalani, kemana dia harus melangkah. Dia harus meminta bimbingan Tuhan setiap waktu. Ya, kita mau perhatikan di sini, ya, keluarga Rema. Bagaimana kehidupan Kristen kita bisa berhasil? Apakah karena kita punya Alkitab yang begini tebal? Walaupun semua lengkap di sana, kemudian kita merasa kita tidak perlu lagi bergaul dengan Tuhan, kita tidak perlu karib dengan Tuhan, kita tidak perlu bisa mendengarkan suara Tuhan karena kita punya Alkitab, karena mungkin kita punya pengajar sudah STH, MTH atau profesor teologi, sehingga ada apa-apa tidak perlu lagi melibatkan Tuhan. Sudah, kami punya Alkitab, kami tidak perlu Tuhan. Apa seperti itu? Kita mau perhatikan di sini, Tuhan katakan kepada Abraham, pergi dari negerimu ke negeri yang akan aku tunjukkan. Tuhan tidak tunjukkan kemana, tapi step by step, langkah demi langkah akan Tuhan tunjukkan. Artinya, saudara dan saya harus terus meminta bimbingan Tuhan setiap saat. Nah, pertanyaannya adalah begini, bagaimana saya tahu itu kehendak Tuhan? Nah, masalahnya selalu di sini. Kita tahu, kita seringkali merasa kalau kita berdoa, pasti lama dijawab. Betul. Kenapa? Saul ketika kepepet dikepung, Samuel sudah mati. Dia bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak jawab dia. Karena kenapa? Kalau kita perhatikan riwayat hidup Saul, seumur hidupnya tidak pernah bertanya sama Tuhan. Cuma waktu kepepet baru minta petunjuk Tuhan. Tuhan bukanlah Tuhan hanya sekedar untuk tambal butuh. Dia punya kasih, tapi Alkitab katakan Tuhan tidak mengizinkan dirinya dipermainkan. Ada ayatnya. Jadi kalau kita tidak terus melibatkan dia, kita tidak belajar terus bertanya kepada dia, begitu kepepet baru tanya. Kadang-kadang dia tidak jawab, tidak salah. Kenapa? Karena kita hanya sekali cari dia. Ya, tapi kalau setiap saat kita cari dia, dia pasti memberi petunjuk, dia pasti menjawab kita. Ya, jadi perlu tetap meminta bimbingan Tuhan, tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Ini kita perlu kepekaan.
Ya, kita perlu bisa mendengar. Jangan bilang kita tidak bisa mendengar. Ketika telinga diberikan, ketika Adam dan Hawa diciptakan, telinga itu bukan hanya untuk mendengar suara burung, gajah, dan lain-lain, tapi untuk mendengarkan perintah Tuhan, untuk memberi nama segala burung-burung, segala hewan, untuk mengerjakan Taman Eden, untuk mendengarkan Tuhan. Ya, jadi kalau kita sudah lahir baru, sebenarnya kita sudah bisa mendengar. Hanya bedanya, satu, kita seringkali tidak mau mendengar, tapi lebih suka kalau Tuhan yang dengar kita. Yang kedua, kita kalau dengar mau pilih-pilih. Kalau perintah kita tidak mau, kalau janji berkat akan kita telan. Itu yang membuat kita tidak peka. Ya, nanti keluarga Rema bisa, ya. Saya harap itu akan segera selesai, buku yang judulnya Halangan Mendengarkan Suara Tuhan. Ya, baik, tapi kita akan bahas selanjutnya dulu, ya. Kemudian dikatakan firman Tuhan di ayat yang sama, pergi dari sanak saudaramu. Ya, Tuhan bilang, pergi dari sanak saudaramu. Kenapa Abraham perlu disuruh pergi dari sanak saudaranya? Kita perhatikan di sini, kalau sepasang suami istri, walaupun mereka tinggal ada bersama dengan keluarga besar mereka, tapi kalau mereka tidak punya anak, walaupun ada keponakan banyak, pasti tidak cukup. Abraham, saya tidak tahu apa alasannya membawa Lot. Tapi mungkin juga karena ini adalah keponakannya, ya. Sementara nggak punya anak, nggak apalah, peluk-peluk keponakan. Ya, tetapi kita tahu dia tetap ingin anak. Jadi kita mau perhatikan di sini poin selanjutnya. Tuhan bilang pergi dari sanak saudaramu. Apa? Tuhan mau kita punya prioritas yang benar dalam hidup kita. Kenapa perlu prioritas yang benar? Mana lebih penting tinggal bersama sanak saudara atau nurut supaya dapat anak? Mana lebih penting semua keponakan atau anak kandung? Jadi ini bicara tentang prioritas. Ya. Rasul Paulus katakan di surat Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kemudian dia katakan juga Filipi pasal 3 ayat 8, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ya, kemudian dia katakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap semuanya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Prioritas kita saat ini sebagai orang percaya apa? Melekat pada Tuhan atau hanya diberkati Tuhan? Kalau kita dapat berkat, belum tentu berkat, katakanlah berkat jasmani, cukup seumur hidup kita untuk membuat kita bahagia. Banyak orang punya berkat rohani, berkat jasmani, tapi jiwa mereka stres. Kita membutuhkan semuanya lengkap, tidak hanya satu bagian dari berkat. Makanya firman Tuhan katakan, Abraham diberkati dalam segala hal. Kita mau diberkati dalam segala hal, bukan hanya satu dua hal dalam hidup kita. Baik. Kita akan lanjutkan, ya. Maaf keluarga Rema, kita lanjutkan. Dikatakan di sini prioritas kita apa? Kita tahu firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala itu ditambahkan. Tapi seringkali kita tidak bisa menerjemahkan dengan tepat. Ada yang bilang, oh kalau namanya carilah dulu kerajaan Allah begini, tinggalkan usahamu, ya cari Tuhan dulu, pergi tiap hari ibadah. Oh, itu juga tidak tepat. Orang yang datang ibadah belum tentu cari Tuhan. Kenapa seringkali hanya cari pertolongan Tuhan? Cari berkat Tuhan, Tuhannya sih tidak perlu datang, yang penting berkatnya dikirim. Ya, itu yang seringkali orang percaya lakukan. Baik. Jadi prioritas kita apa? Kalau Tuhan kita utamakan, Dia akan mengutamakan kita. Karena Dia katakan, Tuhan akan membalas kepadaku menurut kebenaranku, menurut perbuatanku. Kita utamakan Dia, kita akan menjadi utama. Kita cepat melakukan yang Dia perintahkan. Apa yang kita minta, Dia juga akan cepat berikan kepada kita. Bukankah seringkali ketika kita sedang butuh Dia, baru kita cari Dia? Kemudian kita berdoa memaksa Dia segera menjawab kita. Sementara bertahun-tahun Dia bicara kepada kita. Dia memanggil kita untuk lebih dekat. Tapi kita tidak pernah mau mendekat. Kemudian kalau Dia mau beri pelajaran kepada kita untuk mendisiplin kita. Ketika kita mulai berubah, Dia agak sepertinya menunda jawaban. Bukan untuk menghukum kita, tapi supaya mengerti. Menunda-nunda tidak enak. Tuhan pun kalau kehendaknya kita tunda-tunda lakukan, tidak enak. Kalau kita mau keluarga Rema, kehendak kita, kerinduan kita, Tuhan lakukan dengan bersegera, mari kita bersegera melakukan kehendak Tuhan. Ya, pasti Tuhan tidak akan menunda-nunda dalam hidup kita. Yang membuat Tuhan menunda bukan karena Tuhan menunda, tapi karena kita selalu punya karakter yang menunda. Ya, baik, kita lanjutkan. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, pergi dari sanak saudaramu, karena aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Dia meninggalkan sanak saudara. Secara jumlah dan secara kuantitas, saudara, sanak saudara pasti tidak pernah membentuk bangsa. Karena jumlahnya pasti sedikit.
tapi bangsa terdiri dari sekian banyak sanak saudara. Ya, kita perhatikan prinsip pelipat gandaan. Dia tinggalkan sanak saudaranya, dia dijadikan bangsa yang besar. Tuhan bukan hanya tadi kita pelajari di prinsip yang pertama, tidak pernah merugikan kita, tapi dia menjamin pelipat gandaan dalam hidup kita. Ya. Dia tidak hanya mengatakan, aku tidak merugikan engkau, apa yang kau buat bagi aku ganti. Dia juga katakan, barang siapa yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya bagi aku, mereka akan menerima saat ini juga. Saudara, rumah, dan lain-lain. Saat ini di kehidupan yang sekarang, kata firman Tuhan. Bukan nanti di kehidupan yang kekal. Kemudian kita akan lanjutkan sebagai penutup. Firman Tuhan juga katakan tadi, pergi dari rumah bapakmu. Apa maksudnya Tuhan bicara, pergi dari rumah bapakmu? Kita mengerti yang pertama apa? Abraham disuruh sama Tuhan, ayo jadi dewasa. Jadi dewasa, jangan terus-terusan hidup bergantung bapakmu. Mulai sekarang dewasa, bisa mengambil putusan sendiri, bisa diatur Tuhan sendiri. Ya, Efesus pasal 4 ayat 13 mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 4 pasal 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kenapa Abraham harus disuruh keluar dari rumah bapaknya? Supaya dia jadi dewasa, hidupnya nggak terus, bukan Tuhan ajar pemberontakan, tapi Tuhan ajar jadi dewasa. Nah, banyak kita umat Tuhan seringkali tetap mau anak-anak, mau jadi anak-anak. Artinya apa? Ya, kalau mau doa titip hamba Tuhan, titip gembala, titip tim doa. Nggak mau belajar doa sendiri. Kenapa? Bukan karena doanya merasa tidak akan dijawab Tuhan, tapi memang malas berdoa. Hasil mau, tapi proses tidak mau. Iya, kita seringkali maunya apa? Tuhan, aku tidak perlu minta, engkau kirim ya. Weh, tidak bisa seperti itu. Ya, tapi kalau kita sudah mencapai tingkat rohani yang taat, yang benar-benar taat, memang kita tidak perlu minta, dia akan kirim. Ya, jadi kembali ke sini, kita harus menjadi orang yang dewasa. Tuhan bilang, keluar dari rumah bapakmu. Untuk apa? Jadi orang yang bisa pimpin rumah tangganya sendiri, tidak terus dikendalikan bapaknya. Ya. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak pernah mau dewasa. Mereka nyaman untuk menjadi anak-anak. Padahal firman Tuhan katakan di salah satu Injil, maafkan saya, salah satu suratnya dari Rasul Paulus, ya, kalau kita ini belum akil balik, sekalipun kita ahli waris, kita ini tetap adalah seperti seorang budak. Ya, jelas sekali firman Tuhan katakan seperti itu. Ya, kenapa? Sekalipun katakan, ya. Saya akan bacakan itu di Galatia pasal 4 ayat ke-1. Ya, kenapa kita sebagai orang percaya perlu jadi dewasa kekristenannya? Yang dimaksud ialah, Galatia 4 ayat 1, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Contohnya, sekalipun mungkin ada keluarga rema dari keluarga yang sangat mampu, kaya. Ya, katakan begitu, ya, keluarga rema katakan ada satu yang sangat super kaya. Tetapi punya anak umur 8 tahun. Anak ini minta dibelikan sepeda motor besar. Kira-kira walaupun orang tua kaya tidak akan memberikannya, kan? Kenapa? Anak ini belum cukup usia. Walaupun orang tua kaya, tapi umur anak ini tidak mengizinkan dia menikmati berkat yang sudah ada, yang sebenarnya bapaknya bisa berikan. Dia harus jadi dewasa. Kedua, misalnya, ya, katakan anak ini baru umur 12 tahun. Tapi, Pak, aku kepingin naik mobil ke sekolah. Ya, oke, boleh naik mobil, tapi pasti bawa supir. Nggak mungkin dikasih nyupir sendiri umur 12. Kenapa? Loh, bukankah dia anak dari orang kaya? Kenapa nggak boleh nyupir sendiri? Usianya belum untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Jadi kita perhatikan di sini, mengapa orang Kristen perlu jadi dewasa? Supaya semua haknya diberi oleh Tuhan. Kita nggak mau dewasa, tapi semua hak kita mau minta. Mana bisa? Bahkan secara hukum dunia pun, ya, kalau satu orang meninggal, kemudian ahli warisnya masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka harta bendanya itu sementara akan diserahkan kepada negara, menunggu dia sampai cukup umur untuk menerimanya. Dan harta itu akan ditaruh di balai harta peninggalan. Tidak mungkin seorang ahli waris umur 7 tahun akan diberikan harta itu, sekalipun dia punya hak. Nanti dia akan diberikan sesudah cukup umur, sementara akan dipegang oleh negara. Jadi kita mau perhatikan di sini, perlu untuk jadi orang Kristen yang dewasa. Ya, kita perhatikan sekarang,
Ya, kekristenan yang dewasa itu apa? Tahu tugasnya, tahu apa yang dia harus kerjakan, tidak bersikap kanak-kanak, tidak merengek tentang waktu kapan, sudah terlalu lama. Kalau anak-anak kita ajak pergi agak jauh, pasti dia bilang, kok lama Pak, kok lama Ma. Ya. Kedua, kalau anak-anak kecil kita bawa pergi, kadang-kadang dia langsung minta pulang. Dia tidak mudah dibawa ke satu tempat yang asing. Dia lebih nyaman di rumah. Kalau kita dewasa, kemanapun Tuhan pimpin kita, seasing apapun level itu, seasing apapun langkah yang Tuhan pimpin kita tidak akan ingin balik. Kita akan terus mau berjalan. Itu ciri kedewasaan. Dan kita akan lihat satu hal lagi sebelum kita selesai di sini. Dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Kita mau perhatikan di sini, ya. Terutama buat para pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang melayani Dia. Firman Tuhan katakan, hamba yang setia dan bijaksana adalah hamba yang memberikan makanan pada waktunya. Maksudnya apa? Kalau orang Kristen itu masih Kristen baru, Kristen kanak-kanak, makanannya adalah bubur. Kita akan mengajarkan kebenaran tentang penebusan, kebenaran tentang pengampunan. Kita akan mengajarkan mereka kebenaran tentang kita diciptakan baru, kelahiran baru. Kita akan mengajar mereka tentang baptisan, penumpangan tangan. Tetapi kalau kemudian 15 tahun lagi kita tetap mengajarkan hal yang sama, kita bukan hamba yang setia dan bijaksana, karena kita tidak memberikan makanan kepada umat Tuhan pada waktunya. Kalau anak masih bayi, berapa bulan, dia hanya boleh minum susu. Tapi kalau sudah naik, boleh diberikan, mungkin ada bubur, mungkin sudah mulai dikeroi pisang. Ya kan? Makanannya akan berubah, tidak hanya bubur. Ya. Jadi kalau terutama kita ya yang melayani Tuhan, mungkin keluarga Rema yang saat ini sedang mendengarkan, ada yang melayani Tuhan. Kita harus menjadi orang yang setia dan bijak. Kita harus memberikan makanan yang tepat waktu. Jangan sudah jadi Kristen 50 tahun, makanannya bubur saja. Tentang firman berkat melulu ceritanya, tentang janji Tuhan melulu khotbahnya. Itu hamba yang tidak setia dan tidak bijaksana. Tapi firman katakan, siapa hamba yang setia dan bijaksana? Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Kalau kita memberi makanan pada waktunya, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena kita melihat mereka melawan, terus kita nggak berani menyampaikan kehendak Tuhan, atau kemudian kita melihat mereka ya memberi keuntungan, kemudian kita tidak berani menegur mereka. Ya, kita tidak memberikan mereka makanan yang sesuai dengan masanya. Kita tahu, ya. Kita membutuhkan nutrisi yang lebih banyak daripada seorang bayi. Bayi cukup minum susu, tapi orang dewasa nggak cukup itu saja, dia butuh makanan-makanan lain. Ya, ayat 47 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas miliknya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, semua kita rindu untuk lebih dipercaya, diangkat oleh Tuhan. Tetapi kuncinya, bagaimana kalau kita melayani mimbar, kita menyampaikan yang Tuhan punya mau, bukan yang jemaat ingin dengarkan. Kita seringkali, Rasul Paulus memang pernah minta, berdoalah untuk aku supaya waktu aku membuka mulut aku diberikan karunia untuk berbicara sebagaimana aku harus berbicara. Ya, tapi kemudian karena kita seringkali tidak berani menyampaikan kebenaran, banyak umat Tuhan kemudian jadi bingung. Mereka punya masalah, mereka tidak tahu masalah itu dari setan kah, dari pukulan Tuhan kah, atau ada dosa kesalahan. Mereka punya doa belum dijawab, mereka bingung kenapa. Apa setan menghalangi jawaban, atau karena ada dosa yang belum diselesaikan, ada kepahitan yang belum dituntaskan. Karena kita seringkali tidak memberikan mereka makanan pada waktunya. Kita hanya memberikan yang enak-enak saja. Alasannya apa? Oh, Bapak seorang penginjil. Penginjil seringkali tidak punya hati Bapak. Wah, hati Bapak adalah hati yang ingin melihat anak-anaknya bertumbuh. Hati Bapak adalah hati yang ingin melihat anak-anaknya hidup benar. Itu yang Rasul Paulus katakan. Aku ingin rindu juga melihat, Yohanes juga katakan begitu. Aku bersyukur melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran.
Bukan menjaga hati anaknya yang salah, melindungi anak-anaknya yang tidak benar. Ya. Tadi kita sudah dengar bersama ya tentang kepastian hukum ya. Bahwa Mas Sitompul tadi banyak sekali panjang lebar bicara tentang kepastian hukum. Kita seringkali tidak mengajarkan hukum Tuhan sehingga mereka bingung. Oke, hukum dunia bisa dibengkokkan, hukum Tuhan tidak bisa bengkok. Ya, hakim dunia bisa dibayar. Siapa yang sanggup membayar Tuhan? Jadi kita mau perhatikan kebenaran di sini. Kita harus mengajarkan hukum-hukum. Kita harus mengajarkan kebenaran yang tepat waktu sesuai dengan pertumbuhan rohani. Jangan memberikan makanan yang sama terus kepada umat Tuhan. Khotbah berkat Tuhan akan bikin kaya, Tuhan akan gini. Kalau kita nggak nurut, itu hanya akan membuat mereka beralih kepada berhala kekayaan, bukan ikut Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya kita harus mengerti, berkat hanya hasil sampingan daripada ketaatan. Berkat hanya hasil samping daripada ikut Tuhan, bukan tujuan utama ikut Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tujuan iman adalah keselamatan, bukan hal-hal lain. Ya, kita akan lanjutkan. Abraham harus didewasakan. Yang kedua, Abraham harus belajar mengambil tanggung jawab. Kita tahu, firman Tuhan berupa janji Tuhan itu sangat sering dimulai dengan kata jika. Jika engkau begini, maka akan begini. Jika dan jika. Tapi umat Tuhan seringkali membuang kata jikanya. Dia pikir kalau Tuhan ngomong harus jadi. Padahal janji Tuhan itu dimulai dengan jika. Jika engkau baik-baik mendengarkan suaraku, maka aku akan memberkati engkau. Jika engkau takut akan aku, selalu ada kata jika. Tapi kita seringkali jikanya kita tip X. Tuhan pasti. Kita harus melakukan bagian kita. Abraham melakukan bagiannya, dia taat, dia berjalan. Dan dia terima apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita mau berjalan, ya, tadi kita ingat. Abraham mau maju. Dia berjalan menuju tujuannya Tuhan. Ya, kalau kita berjalan menuju tujuan kita sendiri. Kalau kita berubah sekarang, benar-benar berdoa untuk panggilan. Tuhan, saya dipanggil sebagai apa? Tuhan, tempat saya di mana? Maka kita tidak pernah jadi orang yang gagal. Seberapa besar pun benteng, seberapa tebal pun tembok yang dipasang oleh iblis untuk menghalangi perjalanan kita. Tuhan bilang apa? Akulah pintu. Dia tetap buat pintu walaupun ada tembok-tembok. Percuma sebesar apapun tembok kalau ada pintunya. Ya, dan Yesus bilang dia tidak ada pintu. Iblis boleh pasang tembok tinggi, Tuhan pasang pintu, kita bisa lewat terus. Ya, jadi kita mau perhatikan di sini. Kemudian poin yang terakhir. Dikatakan di situ, kenapa Abraham harus pisah dengan bapaknya? Kata Terah, nama bapaknya Terah itu artinya bernafas, supaya bisa nafas. Kita mau perhatikan, ya. Karena Abraham itu membawa bapaknya, yang sebenarnya Tuhan suruh jangan dibawa, maka dia tinggal di Haran sangat lama. Karena kenapa? Terah artinya bernafas dulu. Artinya apa? Sudahlah, kita sudah taat. Sekarang relax dulu yuk. Istirahat dulu, taat. Nah, ini Terah. Itu Terah artinya supaya bisa bernafas. Ambil istirahat. Ya, jadi kita mau perhatikan di sini. Kita tidak bisa hidup ada relaxnya. Contohnya begini. Ya, aku sudah dijawab doaku. Sekarang aku libur dulu cari Tuhan. Aku cuti dulu MK. Nanti kalau sudah banyak masalah baru aku nggak bisa cuti. Loh. Ini Kristen model liburan. Ya, tadi kita tahu Kristen liburan apa? Tidak mau melakukan kehendak Tuhan, tapi tiba-tiba ada di dalam kehendak Tuhan hanya untuk sesaat. Ditolong, pergi lagi. Itu namanya Kristen liburan. Tuhan tidak cari orang-orang begitu. Tuhan tidak cari pekerja begitu. Tuhan cari pekerja seumur hidup. Ya, jadi kita perhatikan di sini kenapa dia harus pisah dari bapaknya? Ya, supaya dia bisa taat terus. Bukan ada taat terus istirahat, taat terus kendor. Karena kita tahu Terah artinya to breath, supaya bisa nafas. Ya, sering kita jalan sama Tuhan apa? Ada masalah kita tekun. Dijawab, kita istirahat dulu cari Tuhan. Nanti ketemu masalah lagi, baru maju lagi cari Tuhan. Makanya Terah kita menghalangi kita untuk masuk Kanaan. Dari sekian banyak poin yang sudah kita pelajari bersama pada sore hari ini, kiranya itu memberkati kita. Kiranya itu masuk ke dalam hati kita, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Sehingga kalau benih firman itu kita masukkan ke dalam hati, kita izinkan hati kita itu ditanami benih firman, maka segala janji firman akan berbuah menuju penggenapan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita akan bilang apa? Aku mengalami Tuhan. Aku kenal siapa Tuhan yang aku sembah. Karena aku alami sendiri. Berapa banyak orang percaya belum pernah mengalami Tuhan. Yang mereka alami cuman gangguan setan, halangan setan,
Kita mau sekarang merenungkan apa yang sudah kita dengar dari tadi, sejak mulainya mesbah firman ini. Ya. Mungkin ada teguran, mungkin ada sesuatu yang perlu kita sesuaikan, ada adjustment dalam hidup kita. Mari kita lakukan. Tuhan tidak pernah menunda menjawab doa, tetapi kita tidak membuat penyesuaian-penyesuaian dalam hidup kita. Itu yang membuat jawaban tertunda. Saya akhiri sampai di sini pemberitaan firman Tuhan, dan kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, firman-Mu sudah jelas dibentangkan. Biar setiap pribadi yang mendengarkan mendapatkan berkat. Biar firman ini jatuh ke tanah yang subur, sehingga itu akan tumbuh dan berbuah berupa penggenapan janji firman. Tolong setiap pribadi yang mendengarkan untuk mau berubah, untuk mau seperti Yohanes Pembaptis, menjadi suatu kehidupan yang terbuka terhadap pimpinan dan gerakan Tuhan. Tidak memasukkan Tuhan dalam suatu kotak doktrin, tetapi mau dipakai oleh Tuhan. Tidak mempertanyakan cara Tuhan bekerja, tapi sepanjang itu Tuhan melakukannya tanpa bertanya. Berikan umat-Mu, setiap orang yang mendengarkan di sini Tuhan, mengalami hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Sehingga iman kami bukan karena teori, khotbah, tapi iman kami karena pengalaman bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami mengalami Engkau, karena kami membuktikan janji-Mu iya dan amin dalam hidup kami. Kami berdoa buat kerelaan hati untuk masuk dalam rencana Tuhan. Kami berdoa buat kekuatan untuk beberapa saudara kami yang sedang diproses dalam kehendak Tuhan. Teguhkan, kuatkan. Untuk mereka rela diproses, rela pola pikirnya dirubah. Sehingga pada saat mereka keluar, mereka sudah punya hati hamba yang mau menurut. Bukan hati Gehazi yang mengambil keuntungan dari urapan dan pemakian Tuhan. Bukan hati Saul yang keras, yang iri hati, tapi hati Daud yang penuh kasih. Bukan hati Kain yang penuh persaingan, tetapi seperti hati Habel yang murni mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tolong umat-Mu ya Bapa. Karena makanan kami harus tepat pada waktunya. Zaman akhir kami harus makan makanan yang seperti yang Tuhan mau. Persiapan zaman akhir. Bukan lagi firman Nina Bobo tentang berkat, kekayaan, kemakmuran. Tapi apa yang harus kami lakukan yang menjadi bagian kami dalam perjanjian dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.